Bab 841 Mencari Bantuan. Suara Xiao Qingyun bergema di reruntuhan yang tenang ini untuk waktu yang lama setelah sosoknya benar-benar menghilang, meninggalkan pelet asal jatuh, yang berputar di sekitar Mu Chen dan Nine Nether, membuktikan keberadaan sebelumnya. Murid kepala dari Master Aula keempat Istana Surga Kuno ini telah benar-benar menghilang dari dunia tanpa jejak yang tertinggal. Melihat tempat Xiao Qingyun menghilang, Mu Chen merasa sedikit kasihan. Dilihat dari informasi yang dibocorkan oleh yang terakhir, Mu Chen bisa mengetahui betapa kolosalnya Istana Surga Kuno di zaman primordial. The Seven Hall Masters mungkin adalah pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi, dan Palace Master pastilah pembangkit tenaga listrik Sovereign Surgawi yang asli. Namun, pada akhirnya kekuatan yang sangat kuat itu telah jatuh. Jadi orang bisa tahu betapa menakutkannya iblis itu. Itu adalah perang yang mempengaruhi seluruh planet dan seseorang dengan kekuatan Mu Chen tidak dapat membayangkannya. Berdiri di sampingnya, Nine Nether tersenyum ketika dia melihat suasana menjadi sedikit serius. Tidak perlu terlalu memikirkannya, tidak peduli seberapa kuat iblis itu, dunia seribu besar kita masih berdiri sampai sekarang. Pembangkit tenaga listrik puncak kami telah waspada terhadap mereka. Petik 2, Mu Chen mengangguk setuju. Itu adalah ketakutan yang tidak berdasar baginya untuk memikirkan hal itu dengan kekuatannya saat ini. Ayo pergi, tidak ada lagi aura asal jatuh di reruntuhan kelas 3 ini. Nine Nether melambaikan tangannya dan menyimpan semua pelet asal jatuh dengan senyum bahagia di wajahnya. Secara keseluruhan, kami mendapatkan lebih dari 300 pelet asal jatuh, panen yang jauh melebihi reruntuhan kelas 3 biasa. Mu Chen mengangguk. Secara umum, jumlah pelet asal jatuh yang dapat diekstraksi dari reruntuhan kelas 3 seharusnya sekitar 100. Tapi mereka cukup beruntung dan bertemu dengan Xiao Qingyun, yang tubuhnya terinfeksi aura jahat. Meskipun dia berada di alam penguasa kelas 9 ketika dia masih hidup, kekuatannya telah berkurang seiring berjalannya waktu. Tetapi aura asal jatuh di tubuhnya lebih terpelihara dengan sempurna dibandingkan dengan para ahli lain di kehancuran ini. Secara alami, pelet asal jatuh itu tidak terlalu mengejutkan, dibandingkan dengan kompas spiritual. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melemparkan kompas hitam. Selama mereka memiliki kompas ini, mereka akan memiliki keuntungan dalam mencari reruntuhan dan mengekstrak pelet asal jatuh. Ini pada dasarnya sebanding dengan artefak surgawi. Ayo pergi. Mereka berdua melihat sekeliling pada reruntuhan yang benar-benar hancur ini dan tidak lagi tinggal di sini. Mereka terbang dan berubah menjadi dua sambaran petir saat mereka keluar dari lahan basah ini. Di luar lahan basah, pasukan 9 Nether seperti gelombang pasang hitam saat mereka menyebar dan memperhatikan sekeliling mereka dengan hati-hati, dengan kuat mengepalkan tombak di tangan mereka dengan tubuh tegang seperti citah. Bahkan ada siluet pasukan 9 Nether di pegunungan yang jauh. Jelas, mereka memantau wilayah ini untuk mencegah situasi tak terduga yang dapat mengganggu Mu Chen dan Nine Nether. Suara mendesing. Dua garis cahaya terbang keluar dari lahan basah dan muncul di atas pasukan 9 Nether. Kegembiraan merona di wajah pasukan 9 Nether dan mereka segera membungkuk memberi hormat. Apakah ada kekuatan lain yang mendekat? Mu Chen memandang Qiyu San. Yang terakhir pada awalnya adalah ahli terkemuka di pasukan 9 Nether, dan sumber daya dari Istana 9 Nether pada tahun lalu dengan cepat mempromosikan kekuatannya. Dia saat ini adalah penguasa kelas 2, dipromosikan menjadi kapten di pasukan 9 Nether, bersama dengan 3 prajurit terkemuka lainnya untuk melatih pasukan 9 Nether. Qiyu San, yang sosoknya seperti menara, segera menangkupkan tinjunya. Melaporkan kembali ke komandan. Sebelumnya, ada beberapa kekuatan yang mencoba mendekat tetapi diusir oleh kami. Petik 2, Mu Chen mengangguk puas. Meskipun dia dan 9 Nether tidak hadir, pasukan 9 Nether jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja bergabung dengan Istana 9 Nether. Oleh karena itu, pasukan biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Tuan Istana, Komandan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qiyu San memandang Mu Chen dan Nine Nether dengan niat bertarung memenuhi matanya. Selama setahun terakhir, sumber daya yang diberikan kepada mereka oleh Istana 9 Nether telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga tahu logika di balik fase, mengasuh tentara selama 1000 hari dan hanya berjuang untuk 1 hari. Saat ini, perang berburu adalah saat bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka.
Mereka akan membiarkan Mu Chen dan Nine Nether tahu bahwa sejumlah besar sumber daya yang dihabiskan untuk mereka tidak sia-sia. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan. Tempat ini adalah batas dari peta yang diberikan Mandala kepada mereka. Jika mereka pergi sesuai dengan rencana mereka sebelumnya, mereka akan seperti lalat yang berkeliaran secara acak dan melihat apakah mereka dapat menemukan reruntuhan lain karena keberuntungan. Tapi, untungnya, rencana mereka berubah sekarang. Sudah waktunya untuk menguji hal ini. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia mengambil kompas spiritual hitam, sebelum menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya. Seketika, rune kompleks muncul di permukaan kompas spiritual, sebelum mekar dengan cahaya. Tampaknya itu adalah layar energi spiritual yang sangat indah dengan garis-garis yang menguraikan medan yang terus menyebar. Mu Chen dan Nine Nether dengan gugup melihat peta. Item ini ditinggalkan dengan Xiao Qingyun selama puluhan ribu tahun, jadi mereka tidak tahu apakah itu masih berfungsi. Jika itu rusak, maka kegembiraan mereka akan sia-sia. Ketika Qiyusan dan yang lainnya melihat tindakan keduanya, mereka bingung saat mereka saling bertukar pandang. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, cincin cahaya pada kompas masih terus menyebar. Tidak ada kejadian luar biasa yang membuat wajah Mu Chen dan Nine Nether terlihat sedikit buruk. Namun, tepat ketika mereka akan kecewa, kompas hitam bergetar dan titik merah tiba-tiba muncul di layar yang masih terus berkedip. Ada sesuatu. Mata Mu Chen tiba-tiba menyala. Tepat ketika suara Mu Chen terdengar, cahaya lain muncul lebih jauh dari titik merah. Selanjutnya, kerapatan cahaya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini semua terjadi hanya dalam waktu singkat. Jika kecepatan eksplorasi seperti itu diketahui oleh pasukan lain, mata mereka mungkin akan memerah. Dengan eksplorasi Divine Artifact seperti itu, tugas mengekstrak pelet asal jatuh semudah merentangkan tangan untuk meraihnya. Ayo pergi. Mu Chen dan Nine Nether sama-sama memiliki wajah yang dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak ragu sedikit pun saat mereka memimpin seluruh pasukan 9 Nether keluar dari lahan basah ini, menuju lokasi yang ditandai di kompas spiritual. Sepanjang jalan, pasukan lain telah mundur dengan hati-hati ketika mereka melihat formasi pasukan 9 Nether. Jelas, mereka diintimidasi oleh niat bertarung yang sangat kuat yang dipancarkan oleh pasukan 9 Nether. Bahkan pasukan yang cukup kuat itu tidak ingin bertarung langsung dengan pasukan 9 Nether dan memilih untuk mundur. Meskipun pasukan 9 Nether tidak perlu ditakuti, domain Great Havenlaw yang berdiri di belakangnya adalah kekuatan puncak yang asli. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pasukan itu untuk tidak merasa takut. Karena berbagai alasan, perjalanan mereka tanpa diduga mulus. Meskipun akan ada beberapa penghalang sesekali, itu tidak menimbulkan terlalu banyak bahaya bagi mereka. Oleh karena itu, mereka telah mencapai reruntuhan pertama yang ditandai pada kompas spiritual 2 jam kemudian. Namun, mereka sedikit kecewa, karena reruntuhan ini tidak sekuat reruntuhan yang mereka temukan sebelumnya. Itu bahkan tidak bisa diklasifikasikan sebagai reruntuhan kelas 3. Meski sedikit kecewa, daging nyamuk tetaplah daging. Itu lebih baik daripada mereka dengan susah payah mencari reruntuhan dan bahkan tidak bisa menemukannya. Dengan pemikiran seperti itu, kelompok Mu Chen menyapu reruntuhan dan mengekstrak pelet asal jatuh di reruntuhan ini, yang berjumlah lebih dari 50 pelet asal jatuh. Setelah menyerbu reruntuhan ini, mereka tidak berhenti dan terus menuju ke arah titik merah kedua. Tapi kehancuran itu tidak membuat Mu Chen kecewa, karena aura asal jatuh telah mencapai tingkat reruntuhan kelas 3. Tetapi dalam upaya untuk merebut reruntuhan kelas 3 ini, Mu Chen akhirnya menemui halangan. Itu adalah kekuatan yang disebut Iron Blood Warsek. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan berkualitas tinggi dan seluruh sekte sangat menyukai pertempuran. Karena itu, mereka paling menyukai ekspedisi, dan bahkan banyak pasukan di wilayah utara takut akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, ketika kelompok Mu Chen bertemu dengan Iron Blood Warsek, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari pertempuran. Tetapi ketika Mu Chen telah menyempurnakan roh kehendak pertempuran dan bersiap untuk bertempur, Komandan pasukan darah besi telah langsung memerintahkan untuk bubar dan mundur. Saat komandan mundur, kutukannya bahkan bergema dari jauh. Persetan, menyempurnakan semangat pertempuran akan. Ketika Mu Chen mendengar kutukan itu dari jauh dan melihat pasukan darah besi yang mundur, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu persis seperti yang dia harapkan, menghindari konfrontasi langsung dengan Iron Blood Warsek. Tapi dari penampilan Iron Blood Warsek,
mereka tampaknya tidak seperti yang dijelaskan menurut rumor, menyukai pertempuran sampai gila. Oleh karena itu, mereka masih dengan bijaksana mundur setelah mengetahui bahwa mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka bertarung. Dengan mundurnya Sekte Iron Blood, kehancuran ini telah jatuh ke tangan mereka. Reruntuhan kelas 3 ini telah memberi mereka 200 pelet asal jatuh. Secara keseluruhan, mereka sudah memiliki sekitar 600 pelet asal jatuh. Keberhasilan seperti itu pasti bisa dianggap luar biasa, menurut Nine Nether. Lagi pula, sangat jarang bisa menemukan reruntuhan kelas 3 dalam waktu sesingkat itu. Apalagi jika kekuatan lain juga merasuki sarana yang bisa membaca aura asal jatuh. Suara mendesing. Setelah mengosongkan reruntuhan ini, Mu Chen dan Nine Nether membiarkan pasukan 9 Nether beristirahat sebentar saat mereka berdua mengeluarkan kompas spiritual dan terus mencari. Tapi ketika mereka berniat untuk mencari lokasi reruntuhan lainnya, ekspresi Nine Nether dan Mu Chen tiba-tiba berubah saat cermin perunggu muncul di tangan mereka dengan genggaman. Itu adalah tanda yang diberikan Mandala kepada 10 raja sebelum perang berburu dimulai. Pada saat ini, ada cahaya berwarna darah yang segera berkedip di cermin perunggu. Itu adalah sinyal penyelamatan. Melihat cahaya berwarna darah di cermin perunggu, wajah Mu Chen dan Nine Nether berubah sangat serius. Sebenarnya ada kekuatan raja dari domain Great Havenlaw mereka dalam bahaya dan harus menggunakan sinyal penyelamatan. Perang berburu memang sangat berbahaya. Bab 842 bantuan dari 1000 mil jauhnya. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Nine Nether berubah serius saat dia melihat Mu Chen, yang memiliki ekspresi sedikit buruk. Jelas, mereka kehilangan ketenangan karena sinyal penyelamatan yang tiba-tiba. Ada total 9 pasukan di antara para raja, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung domain Great Havenlaw. Jika salah satu dari mereka dimusnahkan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan Great Havenlaw domain secara umum. Dan perang berburu sangat brutal, jadi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka pasti harus menyelamatkan setiap untaian terakhir dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, Mu Chen dan Nine Nether dikejutkan oleh fakta bahwa seorang raja telah menggunakan sinyal penyelamatan bahkan ketika belum 1 hari pun berlalu dalam perang berburu. Mu Chen sangat jelas dari temperamen raja lainnya, mereka sombong, karena mereka semua elit dari domain Great Havenlaw. Bahkan di wilayah utara, mereka bisa menjadi ahli terkenal. Ditambah mereka memiliki pasukan yang kuat di bawah mereka, itu pasti upaya terakhir untuk memaksa raja menggunakan sinyal penyelamatan. Aku ingin tahu raja mana yang mencari bantuan, selanjutnya, siapa yang mereka temui. Untuk benar-benar dipaksa ke langkah ini, Nine Nether dengan lembut mengepalkan tinjunya saat dia perlahan berkata. Mu Chen menggelengkan kepalanya, cermin perunggu hanya bisa menunjukkan sinyal penyelamatan dan bukan orang yang memanggilnya. Tidak mungkin informasi lain dikirimkan. Saat ini, pembangkit tenaga listrik teratas dari berbagai kekuatan sedang mencari perbendaharaan alam penguasa bumi. Jadi saya percaya itu pasti kekuatan puncak lainnya yang memaksa kekuatan raja kita ke tingkat seperti itu. Mu Chen dengan tenang berkata. Selanjutnya, sangat mungkin mereka jatuh ke dalam jebakan. Nine Nether menyipitkan matanya dan menatap Mu Chen. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika itu masalahnya, maka kita mungkin akan menceburkan diri ke dalamnya jika kita menuju ke sana. Petik 2. Mu Chen ragu-ragu sebentar, sebelum menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu, kita masih harus melakukan perjalanan. Kita tidak bisa berdiam diri dan melihat kekuatan raja dimusnahkan. Mandala juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk menjelajah jauh ke dalam Valen Battlefield sendirian. Nine Nether mengangguk setuju dan agak mengagumi tindakan Mu Chen. Meskipun berbagai raja semuanya berada di bawah domain Great Havenlaw, ada persaingan di antara mereka dan akan ada beberapa konflik. Ambil 9 pasukan Nether dan olah elang darah mereka, misalnya, mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, Nine Nether agak mengagumi Mu Chen karena dapat memutuskan untuk membantu setelah menerima sinyal penyelamatan. Jangan tunda dan mulai bergerak. Mu Chen memandang 9 Nether, sebelum mengalihkan pandangannya ke pasukan 9 Nether yang bersenjata lengkap. Dia tidak banyak bicara, lalu dia melambaikan tangannya dan terbang ke langit terlebih dahulu. Di belakangnya, 9 Nether dan 9 pasukan Nether mengikuti. Suara mendesing. Waktu sangat ketat dan Mu Chen pada dasarnya melaju secepat yang dia bisa dengan pasukan ini menuju arah yang ditunjukkan pada cermin perunggu.
Sepanjang jalan, mereka telah menghadapi banyak kekuatan, tetapi mereka semua telah melihat pasukan 9 neter yang bersiul dengan aura membunuh dengan syok, tidak ada yang berani naik dan menghalangi mereka. Setelah mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tertinggi, mereka akhirnya mencapai wilayah asal sinyal penyelamatan setelah kira-kira 1 jam kemudian. Tidak lama setelah memasuki wilayah ini, mereka juga memperoleh beberapa kecerdasan dan ekspresi mereka berubah sangat serius. Seperti yang mereka duga, orang yang telah bergerak melawan domain Great Havenlaw bukan hanya kekuatan puncak, itu adalah kekuatan yang paling bergema di seluruh wilayah utara. Paviliun Surgawi, itu adalah raksasa yang telah mengalami 5 perang berburu. Dalam hal fondasi, itu mungkin kekuatan tertua di wilayah utara dan bahkan domain Great Havenlaw mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Menurut intelijen yang baru saja kita kumpulkan, seharusnya elang darah yang telah jatuh ke dalam perangkap. Nine Nether memandang Mu Chen saat dia melemparkan bibirnya ke samping, merasa sedikit tidak berdaya. Namun, itu juga sedikit tidak terduga baginya bahwa yang mengaktifkan sinyal penyelamatan sebenarnya adalah Bloodhawk Hall, yang memiliki banyak konflik dengan mereka. Di domain Great Havenlaw, pasukan mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, mereka bahkan memiliki sedikit permusuhan di antara mereka. Dan orang yang memaksa mereka ke dalam situasi putus asa adalah pasukan Skycroc, yang dipimpin oleh Lord of the Divine Pavilion dari Gunung Croc. Tuan Crocmon, Mu Chen ringan mengerutkan kening alisnya. Dia bukan lagi orang yang tidak berpengalaman dan bodoh, dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan puncak lainnya. Di Paviliun Surgawi, penguasa adalah Master Paviliun Surgawi, dengan penguasa Paviliun Utara, Selatan, Timur dan Barat di bawahnya. Mereka sebanding dengan 3 kaisar dari domain Great Havenlaw mereka. Di bawah 4 tuan paviliun adalah 10 tuan gunung, dinamai dengan binatang terbang ganas seperti tuan gunung buaya ini. Dan musuhku itu, musuh memang berada di jalan yang sempit. Mu Chen melihat ke arah itu dan tersenyum tak berdaya. Itu karena bukan hanya Lord of the Divine Pavilion dari Crocmon yang bertindak melawan Bloodhawk Hall. Ada juga sosok yang akrab, Fang Yi dari Paviliun Surgawi. Dia pernah dipukuli ke keadaan yang menyedihkan oleh Kai Xiao dan melarikan diri, tetapi dia masih bisa dengan kuat duduk di peringkat pertama catatan Naga Phoenix. Mu Chen dan Kai Xiao memiliki hubungan yang baik, dengan kepergian Kai Xiao dan identitasnya sebagai putri Kaisar Api. Bahkan jika Fang Yi 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani pergi ke wilayah api tak berujung untuk mencari masalah dengan dia. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan amarahnya kepada Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen bisa membayangkan betapa marahnya Fang Yi saat mereka bertemu. Pada saat itu, pertempuran besar pasti tidak dapat dihindari. Menghadapi Overlord of the Dragon Phoenix Record dari wilayah utara selama bertahun-tahun, bahkan Mu Chen tidak percaya diri dalam mengalahkan Fang Yi, meskipun berhasil menembus penguasa kelas 4. Itu karena dia tahu bahwa Fang Yi bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk tetap stagnan ketika dia telah membaik. Dengan sumber daya dari Paviliun Surgawi, kecepatan kultivasi dan kartu yang dimiliki Fang Yi di lengan bajunya pasti akan menakjubkan. Lagi pula, Mu Chen bukanlah monster yang tak tertandingi seperti Kai Xiao yang berspesialisasi dalam menyiksa para jenius. Elang darah dipaksa masuk ke lembah beberapa ratus mil jauhnya dan benar-benar dikelilingi. Paviliun Surgawi telah menyebabkan keributan yang cukup besar dalam hal ini dan menarik banyak kekuatan. Bagaimanapun, pertempuran kekuatan puncak agak menarik. 9 Nether dengan lembut mengangkat bahu. Dalam perang berburu, pertempuran antara kekuatan puncak adalah yang paling menghibur dan kejam. Dan sekarang, itu adalah domain Great Havenlaw dan Paviliun Surgawi mereka, entah berapa banyak orang yang akan tertarik padanya. Jadi jika angin sepoi-sepoi menyebarkan informasi tentangnya, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Karena itu, Raja Elang Darah, mengapa kita tidak melewatkan ini? Nine Nether sedikit jengkel saat dia melihat Mu Chen. Dari samping, Qiusan dan yang lainnya juga melihat Mu Chen saat mereka menunggu keputusannya. Persetan, Mu Chen menggosok dahinya dan tidak bisa menahan kutukan. Jelas, dia sedikit bingung tentang masalah ini. Bagaimanapun, Istana 9 Nether mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Aula Elang Darah. Jika itu adalah raja lainnya, Mu Chen pasti tidak akan ragu. Tapi karena itu adalah Raja Elang Darah, dia merasakan sedikit sakit kepala saat ini. Meskipun aku tidak menyukai orang itu, kami adalah anggota dari domain Great Havenlaw.
Jelas tidak menguntungkan bagi kita untuk menyaksikan paviliun surgawi memusnahkan mereka. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia menekan prasangka yang dia miliki untuk Raja Elang Darah. Dendam kita akan teratasi dengan kemampuan kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain untuk menghadapinya. Setelah menyelamatkan mereka, jika mereka masih berani bersikap kasar, saya akan menertibkannya. Petik 2. Qiusan dan yang lainnya memandang Mu Chen, yang sedikit mendominasi, dan mau tidak mau api menyala di mata mereka. Mereka tahu bahwa di bawah tangan Mu Chen, kekuatan pasukan 9 meter mereka telah jauh melampaui pasukan Elang Darah. Oleh karena itu, Mu Chen memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo pergi. Mu Chen memandang Nine Nether dan tidak lagi ragu-ragu setelah melihat yang terakhir dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kakinya meninggalkan tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya. Itu adalah lembah merah yang berwarna gelap, seolah-olah telah berlumuran darah, memberi orang lain perasaan tertindas. Saat ini, ada sekelompok besar orang di lembah. Mereka mengenakan baju besi berwarna darah dan tatapan mereka agak tajam. Namun, kehendak pertempuran tanpa batas yang mereka kumpulkan sedikit kacau saat ini, karena mereka jelas terluka parah. Di tengah pasukan ini, Raja Elang Darah, yang mengenakan baju besi berwarna darah, melihat keluar lembah dengan ekspresi serius. Samar-samar dia bisa melihat sosok yang tak terhitung banyaknya mengambang di luar, dengan battle wheel yang kuat menyegel lembah ini, tidak membiarkan mereka melarikan diri. Tuanku, pasukan Elang Darah kami telah kehilangan hampir 1000, di samping Raja Elang Darah, Wu Tian, yang berlumuran darah, berkata dengan lembut. Wajahnya, yang awalnya dingin dan tajam, dipenuhi dengan rasa bersalah dan kesedihan. Mendengar kata-katanya, tubuh Raja Elang Darah bergetar. 1000 tentara dari pasukan Elang Darah, itu praktis 1/5 dari seluruh pasukan. Itu adalah jumlah yang telah dipelihara dengan sejumlah besar sumber daya dan energi. Tapi, saat ini, mereka telah mati dalam waktu hampir setengah jam. Pasukan Skycrow telah mengepung kita dan menutup tempat ini. Tuanku, aku akan memimpin pasukan Elang Darah untuk bertarung sampai mati dan menghancurkan blokade sementara tuanku dengan cepat meninggalkan tempat ini. Wu Tian menyeka jejak darah di wajahnya saat dia berbicara. Mata Raja Elang Darah berubah tajam saat dia menggonggong, kamu ingin raja ini melarikan diri seperti anjing tunawisma. Bagaimana raja ini akan memiliki pijakan di domain Great Havenlau di masa depan? Jika mereka ingin menyerang kita nanti, kalian semua akan menyerangku. Karena mereka berpikir bahwa Bloodhawk Hall kita adalah penurut, maka aku akan membiarkan mereka bersiap untuk digigit kembali oleh Bloodhawk Hallku. Wajah Raja Elang Darah dipenuhi dengan keganasan, karena karakter ganas yang jauh di lubuk hatinya telah benar-benar Tuanku tidak perlu khawatir, kami telah mengirimkan sinyal penyelamatan. Selama kita bisa menarik ini sedikit lagi, bala bantuan kita pasti akan datang. Wu Tian buru-buru menyarankan ketika dia melihat Raja Elang Darah memiliki niat untuk terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Kami kehabisan waktu. Raja Elang Darah menggelengkan kepalanya dan tatapan tajamnya melihat ke arah langit lembah. Battle wheel yang tak terbatas sudah mulai menekan ke arah lembah dan pasukan Skycrow dengan jelas telah memilih untuk melancarkan serangan mereka. Pasukan Elang Darah di lembah telah merasakan kehendak pertempuran menyebar dan mereka mengencangkan cengkeraman pada tombak mereka saat mereka mempersiapkan diri. Raja Elang Darah menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Sebuah tombak berwarna darah muncul dalam sekejap dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetapi tepat ketika Raja Elang Darah bersiap untuk bertarung sampai mati, matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat fluktuasi yang sedikit kacau dalam kehendak pertempuran yang luas dari pasukan Skycrow. Tuanku, bala bantuan kami telah tiba. Wu Tian langsung bersukacita pada adegan ini, karena dia bisa merasakan battle wheel yang sama kuatnya dengan cepat menyebar yang tidak kalah dengan pasukan Skycrow. Aku ingin tahu, raja yang mana itu? Tatapan tajam Raja Elang Darah menatap ke kejauhan dan ekspresi wajahnya menjadi rumit. Dia ragu-ragu sebentar, sebelum berbicara dengan suara lembut, ini Raja 9 Nether dan Rajamu. Bab 843 Suba. Di luar lembah di puncak tunggal, ada beberapa sosok yang berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggung mereka. Di sekitar puncak ini, ada sosok yang tak terhitung banyaknya berdiri di udara saat battle wheel yang tak terbatas tersapu seperti lautan yang praktis menyebar ke seluruh wilayah ini. Secara kasar melihat siluet itu adalah jumlah besar yang mendekati 10.000.
Bahkan di antara raja-raja dari domain Great Havenlau, itu adalah pasukan yang bisa diperingkatkan di depan. Dengan skala yang dikumpulkan bersama, kehendak pertempuran yang dipancarkan dari mereka kuat hingga tingkat yang menakjubkan. Dengan battle wheel menyebar, itu benar-benar menyelimuti seluruh lembah dalam sesuatu yang mirip dengan sangkar burung, menjebak mereka yang ada di dalam lembah. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Tuanku, Aula Elang Darah telah sepenuhnya terperangkap di dalam lembah. Selama kamu mengeluarkan perintah untuk menyerang, kami akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Sesosok terbang ke puncak dan berlutut ke satu lutut, lalu menangkupkan tinjunya dan dengan hormat berkata. Di tepi puncak berdiri dua sosok. Salah satu dari mereka tidak asing dengan Mu Chen, yang telah dipaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan oleh Kai Xiao dan juga penguasa catatan naga Phoenix, Fang Yi. Saat ini, Fang Yi mengenakan pakaian putih dan masih memiliki sikap yang tenang dan tenteram. Tidak ada jejak kekecewaan, seperti yang dia miliki saat itu ketika dia dikalahkan. Tatapannya cerah dan dia jelas tumbuh lebih kuat dari kekalahannya. Bagaimanapun, seseorang yang dihujani harapan besar oleh Paviliun Surgawi secara alami adalah seseorang dengan temperamen yang kuat dan tidak akan kehilangan semangat juangnya setelah satu kekalahan. Jika itu masalahnya, dia sudah lama ditinggalkan oleh Paviliun Surgawi. Fang Yi berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, berbudaya seperti seorang sarjana. Mungkin tidak ada yang bisa mengenali bahwa dia adalah sosok ganas yang menduduki numero 1 dari catatan naga Phoenix. Berdiri di samping Fang Yi adalah seorang ahli parubaya dengan sikap yang menakjubkan. Berbeda dengan keanggunan Fang Yi, dia memancarkan keganasan dingin dengan tatapan yang mirip dengan binatang buas, sepenuhnya melepaskan sikap ganasnya yang akan menimbulkan ketakutan pada orang lain. Dia mengenakan baju besi hitam yang diukir dengan buaya primordial. Buaya itu berdiri di atas gunung dengan aura yang sangat tidak menyenangkan. Dia adalah salah satu dari 10 Raja Gunung, Tuan Gunung Buaya, Suba. Mendengar laporan dari bawahannya, Suba menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah lembah dengan cahaya ganas di matanya dan senyum sinis tergantung di sudut bibirnya. Aula Elang Darah benar-benar berani bersaing dengan Gunung Skycross saya untuk reruntuhan itu. Sebuah angan-angan seperti itu, bahwa pasukan Elang Darah benar-benar berani menantang pasukan Skycrossku. Benar-benar kurang ajar. Fang Yi tersenyum di sampingnya saat dia melihat sekeliling wilayah ini. Pada saat ini, ada banyak orang yang terbang dari kejauhan. Mereka semua tertarik dengan berita tentang pertempuran antara Paviliun Surgawi dan domain Great Havenlau. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran antara dua kekuatan puncak dan, terlepas dari hasilnya, itu akan menyebabkan gempa besar. Jika Gunung Lord Su dapat melahap balai Elang Darah ini, saya yakin itu akan menjadi pencapaian yang layak. Selanjutnya, namamu juga akan menyebar dalam perang berburu ini. Fang Yi dengan ringan tersenyum. Mendengar kata-kata Fang Yi, Suba tertawa, penuh dengan keganasan saat dia melanjutkan, saya harus berterima kasih untuk ini. Jika bukan karena Anda, kami masih tidak akan menemukan tikus-tikus yang berani mencuri dari kami. Meskipun Bloodhawk Hall adalah burung yang dikurung, Tuan Gunung Su masih harus berhati-hati. Raja Elang Darah adalah seorang ahli di puncak alam penguasa kelas 5. Jika dia bertarung sampai mati, itu akan merepotkan. Fang Yi mengingatkan, puncak alam penguasa kelas 5. Noda penghinaan muncul di sudut bibir Suba saat dia melanjutkan, bahkan di antara 10 Raja Gunung, kekuatan seperti itu hanya bisa diurutkan paling bawah. Raja Elang Darah masih belum bisa lepas dari tanganku. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang begitu hebat, Suba jelas tidak berniat untuk menyeret pertempuran keluar. Dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk memerintahkan serangan untuk memusnahkan pasukan Elang Darah sepenuhnya. Berdengung, tapi ketika dia hendak melambaikan tangannya, wajahnya dan Fang Yi tiba-tiba berubah saat mereka tiba-tiba menoleh ke arah barat laut. Langit di arah itu bergetar dan battle wheel yang menakjubkan dengan cepat menyapu seperti badai. Banyak kekuatan tersembunyi di wilayah ini juga merasakan ini dan mengarahkan tatapan terkejut mereka. Ini jelas sedikit tidak terduga. Mereka tidak tahu siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran antara Paviliun Surgawi dan domain Great Havenlau. Jika kekuatan biasa berani ikut campur, mereka pasti akan menarik api ke diri mereka sendiri. Suara mendesing, tepat ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka,
tirai hitam pekat muncul di cakrawala yang jauh dan siluet hitam bersiul yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan battle wheel yang tak terbatas menyebar dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka membawa badai petir yang mengintimidasi semua orang ketika mereka tiba di wilayah ini. Siapa yang datang dan berani ikut campur dalam urusan paviliun surgawiku? Suba melihat tentara hitam mendekat dan menyipitkan matanya. Dia pasti merasakan kehendak pertempuran yang besar dari pasukan itu, demikian, dia berteriak dengan suaranya yang bergema di wilayah ini seperti guntur. Siapa ini? Di langit di luar lembah ini, pasukan yang mendekati 10.000 meraung dengan tertib. Seketika, battle wheel yang menakutkan melonjak ke langit yang menyebabkan perubahan pada langit dan bumi bergemuruh. Di bawah kehendak pertempuran ini, bahkan penguasa kelas 6 harus menghindari ujung tombak mereka. Namun, pasukan yang mendekat tidak bergetar. Sosok ramping muncul di depan pasukan itu dalam sekejap. Tawa pemuda yang jelas dan cerah terdengar, Domain Great Havenlau, Istana 9 Neter. 9 Istana Neter. Setiap prajurit dari pasukan 9 Neter memiliki cahaya cemerlang yang memancar dari mata mereka saat kehendak pertempuran yang luas melonjak seperti ombak. Suara mereka seperti guntur yang tanpa henti menggelinding dan menghancurkan tekanan kehendak pertempuran dari pasukan Skycrow. Di wilayah ini, dua battle wheels yang menakutkan masing-masing menempati setengah langit, battle wheels mereka saling berhadapan. Itu begitu banyak sehingga bahkan langit bergelombang dengan retakan menyebar. 9 Istana Neter. Mendengar pernyataan itu, mata Suba berkedip karena terkejut. Menurut pengetahuannya, pasukan 9 Neter berada di peringkat paling bawah di antara domain Great Havenlau. Tapi menilai dari sikap mereka saat ini, mereka tampaknya lebih kuat dari pasukan Elang Darah. Berdiri di samping Suba, Fang Yi yang tenang dan tenang dengan ringan mengernyitkan alisnya saat tatapannya yang tajam tertuju pada sosok ramping yang berdiri di depan pasukan 9 Neter dan dengan samar berkata, Tuan Su, informasi Anda terlalu ketinggalan zaman. Orang itu adalah Raja ke-10 dari domain Great Havenlau, Mu Chen. Saat ini, Istana 9 Neter memiliki dua raja, tak tertandingi di domain Great Havenlau. Mu Chen. Suba tertegun sebentar, sebelum tertawa, jadi pemuda itu yang namanya telah membuat gelombang di wilayah utara. Menyelesaikan kata-katanya, matanya berkobar dengan ganas saat dia menatap sosok Mu Chen dengan menakutkan dan tersenyum sinis. Anak nakal yang masih berbau susu berani menyelamatkan seseorang. Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Suara Suba terdengar di wilayah ini, yang menarik tatapan banyak kekuatan untuk diarahkan pada Mu Chen. Ada rasa ingin tahu dalam tatapan itu, karena mereka baru saja mendengar sedikit nama yang familiar ini. Mu Chen dan Nine Neter berdiri di langit. Ketika yang terakhir mendengar suara Suba, tatapannya menjadi dingin saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak di tangannya. Saya yakin Anda pastilah penguasa Gunung Krok, kan? Mu Chen samar-samar tersenyum ketika dia melihat Suba yang sangat ganas, sebelum melihat Fang Yi, dan menangkupkan tinjunya. Brat, jangan coba-coba mencari cara untuk berteman denganku. Cepat tersesat dari sini atau aku akan melibatkanmu juga. Namun, Suba sama sekali tidak sopan dengan kata-katanya. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman. Jelas, dia tidak menempatkan Mu Chen di matanya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menggosok hidungnya dan tersenyum. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Kematian pacaranmu, Suba berkata dengan menakutkan sambil melambaikan tangannya. Seketika, 5.000 pasukan Skycrow terpisah dari tentara dan battle wheel yang ganas melonjak ke langit. Dalam pandangan Suba, memisahkan 5.000 pasukan Skycrow sudah cukup untuk menghadapi pasukan 9 Neter, yang jumlahnya bahkan tidak sebanyak itu. Bagaimanapun, pasukan Elang Darah baru saja bertahan setengah waktu dan dikalahkan. Saat ini, dia harus berurusan dengan pasukan Elang Darah di lembah terlebih dahulu sebelum pasukan 9 Neter dikuburkan juga. Ledakan, ledakan, pasukan Skycrow melesat melintasi cakrawala saat battle wheel berwarna merah menyapu seperti lautan berdarah. Saat battle wheel melonjak, itu telah berubah menjadi 10 juta tombak dan melesat ke arah pasukan 9 Neter. Serangan seperti itu bahkan bisa membantai penguasa kelas 5. Mu Chen mengangkat kepalanya, dengan tenang menyaksikan 10 juta tombak bersiul. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, sepertinya kamu meremehkan pasukan 9 Neter kami. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melambaikannya. Ledakan, gelombang hitam meledak seperti gunung berapi.
naik dari pasukan 9 neter. Saat 9 neter Battle Wheel terbentuk, itu telah berubah menjadi sepasang sayap cahaya hitam besar dan ujung sayapnya terlihat sangat tajam sehingga mereka bisa merobek ruang. Berdesir, Mu Chen menjentikkan jarinya dan sayap hitam menghilang. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang melesat melintasi cakrawala, menghancurkan semua tombak di jalurnya, mereduksinya menjadi kilauan cahaya. Itu praktis kehancuran yang sangat kuat. Suara mendesing. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, cahaya itu telah terbang melintasi cakrawala dan menghantam penghalang Battle Wheel yang menyelimuti lembah. Retakan. Dalam sekejap itu, penghalang yang terbentuk dari kehendak pertempuran pasukan Skycrow langsung hancur seperti kaca. Dengan hancurnya penghalang, pasukan elang darah yang ada di lembah terungkap. Pada saat ini, bahkan mereka melihat serangan menakjubkan dari pasukan 9 neter dengan kaget. Wajah Suba berubah drastis, bahkan Fang Yi, yang berdiri di sampingnya, mau tidak mau menyipitkan matanya. Mereka pasti dikejutkan oleh serangan Battle Wheel dari pasukan 9 neter. Siapa yang mengira bahwa pasukan 9 neter, yang kekuatannya hampir 5.000 orang, akan memiliki kehendak pertempuran yang begitu menakutkan. Di bawah tatapan terkejut mereka, Mu Chen dengan ringan tersenyum ketika dia melihat Suba, yang wajahnya pucat, dan tawanya terdengar di wilayah ini yang tidak ada yang berani meremehkan. Sekarang, bisakah kita berbicara dengan benar? Bab 844 Pasukan Skycrow. Sekarang, bisakah kita berbicara dengan benar? Suara Mu Chen terdengar di wilayah ini. Meskipun suaranya tenang, tidak ada yang berani meremehkannya lagi, dengan Battle Wheel yang menakutkan mengelilinginya. Bahkan sosok yang kuat seperti Suba telah menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Chen dengan ganas, sebelum dia perlahan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa mengendalikan Battle Wheel sedemikian rupa pada usia Anda. Sepertinya aku telah meremehkanmu." Mu Chen tersenyum tanpa komitmen saat dia melirik pasukan elang darah yang terperangkap di dalam lembah. "Tuan Gunung Su, saya khawatir tidak akan menguntungkan bagi Anda bagi kami untuk bertempur di sini. Jadi, jika Anda ingin secara paksa melahap aula elang darah, saya yakin Anda harus membayar harga yang signifikan juga." Petik 2. Jadi, mengapa saya tidak menyarankan orang-orang Anda untuk menarik kembali amplop itu? Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, domain Great Havenlaw kami akan menyelesaikannya dengan kalian di masa depan. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu berdiri di langit, dengan tenang tersenyum. Bahkan saat menghadapi mata pasukan Skycrow, tidak ada sedikitpun ketakutan di wajahnya. Sikapnya yang tenang menarik banyak kekuatan di wilayah ini untuk terkejut. Suba juga sedikit terkejut melihat betapa tenangnya Mu Chen. Tetapi, sebagai tanggapan, dia tersenyum dari kemarahan di hatinya dan menunjuk ke arah jumlah anggota pasukan Skycrow yang menakjubkan dan berbicara dengan ekspresi aneh. "Brat, apakah kamu yakin akan membuatku membayar harga dengan kekuatanmu?" Meskipun dia sangat terkejut dengan Battle Wheel besar yang ditampilkan oleh pasukan 9 neter, itu hanya berarti bahwa pasukan 9 neter sebanding dengan pasukan Skycrow jika mereka memiliki jumlah yang sama. Tapi, dilihat dari situasi saat ini, dia memiliki 10.000 pasukan, sedangkan pasukan 9 neter hanya memiliki 5.000. Saat pertempuran pecah, pasukan 9 neter pasti akan sangat menderita. Oleh karena itu, Suba merasa lucu ketika Mu Chen berbicara tentang harga. Di lembah, Raja Elang Darah dan pasukan Elang Darah melihat ke langit yang jauh di mana pasukan 9 neter berdiri dalam konfrontasi dengan pasukan Skycrow dan merasa sedikit rumit di hati mereka. Itu karena mereka jelas bahwa dibandingkan dengan setahun yang lalu, pasukan 9 neter tampaknya telah mengalami perubahan total. "Tuanku, aku khawatir tidak mungkin bagi pasukan 9 neter untuk berurusan dengan pasukan Skycrow." Wu Tian ragu-ragu sebentar, sebelum berkata. Meskipun dia merasa rumit di dalam hatinya dari penyelamatan Istana 9 neter, dia berbicara tentang kebenaran. Itu karena dia sebelumnya bertarung dengan pasukan Skycrow dan sangat menyadari seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain. Meskipun pasukan 9 neter saat ini tidak sebanding dengan masa lalu, fondasi mereka masih lebih lemah dari pasukan Skycrow. Menurut pemikiran Wu Tian, mungkin hanya pasukan Asura di bawah Raja Asua atau pasukan pemecah gunung di bawah Raja Pemisah Gunung dari antara para raja yang bisa menangani pasukan Skycrow ini. Saat ini, pasukan 9 neter masih sedikit kurang. Raja Elang Darah mengangguk setelah mendengar kata-kata Wu Tian, lalu melihat konfrontasi di langit. "Wu Tian,
Jika pasukan 9 neter bergerak, kamu akan sepenuhnya berkoordinasi dengan mereka untuk mengurangi tekanan mereka. Adapun Suba, aku akan bergerak dan mencegahnya mengganggu situasi. Wu Tian mengangguk. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa bekerja sama dengan pasukan 9 neter untuk memperebutkan kesempatan menembus jebakan pasukan Skycrow. Tepat ketika keduanya berbicara, Mu Chen dengan ringan menyipitkan matanya ke arah kata-kata mengejek Suba. Sepertinya Suba berpikir bahwa dia bisa mengabaikan pasukan 9 neter mereka karena dia memiliki keunggulan dalam jumlah. Karena memang begitu, tangan Mu Chen bergabung bersama dan ketajaman melonjak di matanya yang tenang. Gelombang aura tajam menyebar dari tubuhnya seperti pedang terhunus. 9 pasukan neter, Mu Chen tiba-tiba menyalak. Bertarung, pasukan 9 neter menghentakkan tombak mereka ke tanah dan mengeluarkan teriakan menggelegar yang bergema ke arah cakrawala. Gelombang hitam sepanjang kaki yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Melihat dari jauh, itu seperti lautan hitam yang menyebar di wilayah ini. Li, Mu Chen juga menginjak kakinya, menyebabkan battle wheel hitam yang melonjak berguling di belakangnya saat teriakan yang dipenuhi dengan niat bertarung yang merajalela terdengar. Setelah itu, banyak orang bisa melihat 9 neter bird yang diukir dengan rune yang terbentuk dari dalam battle wheel. Itu telah membuka sayap besarnya yang langsung menutupi langit. Pasukan 9 neter mengeluarkan teriakan ke arah langit dan semua orang terkejut melihat battle wheel hitam membumbung ke cakrawala dan menyebar ke seluruh wilayah ini dalam beberapa saat. Semangat pertempuran wheel, seruan kejutan langsung bergema di seluruh wilayah ini. Wajah orang-orang di sekitarnya telah secara drastis mengubah ekspresi mereka saat setiap mata mereka melebar pada pemandangan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan ini. Mu Chen benar-benar berhasil memperbaiki semangat kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter. Di lembah, Raja Elang Darah dan Wu Tian memiliki ekspresi kaku saat mereka menonton adegan ini. Tak lama setelah itu, mereka bertukar pandang dan tidak bisa menahan napas dingin. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Mu Chen dan Nine Neter begitu berani datang sendirian ke sini, meskipun mengetahui bahwa pasukan Skycrow ada di sini. Ternyata mereka memiliki kartu di lengan baju mereka. Semua orang mengerti dengan jelas apa arti Spirit of Battle Wheel bagi sebuah pasukan dan betapa menakutkannya amplifikasi itu. Orang itu, Wu Tian memiliki tatapan yang rumit saat dia menghela nafas dengan susah payah. Setahun yang lalu, ketika Mu Chen memasuki domain Great Havenlau, dia masih seseorang yang bisa diabaikan oleh Wu Tian. Tapi setelah 1 tahun, dia tidak hanya menduduki peringkat ketiga pada catatan Naga Phoenix. Keterampilan memerintah pasukannya telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dia capai. Pada saat ini, bahkan Wu Tian harus mengakui bahwa memang ada jarak yang tak terkira antara dia dan Mu Chen. Ada beberapa orang yang tidak bernama di masa lalu, tetapi mereka pasti akan mengejutkan dunia. Semangat pertempuran wheel, mata Suba juga tertuju pada 9 neter bird di battle wheel yang luas. Wajahnya akhirnya berubah pucat, karena kartu truf Mu Chen ini jelas melebihi perkiraannya. Dan pada saat ini, dia tahu mengapa Mu Chen berani mengatakan bahwa dia harus membayar harga yang signifikan. Ternyata bukan dia yang muda dan sombong, tapi dia benar-benar mampu. Bahkan jika pasukan 9 neter lebih rendah dari pasukan Skycrow dalam hal kuantitas, dengan semangat kehendak pertempuran, bahkan Suba tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Itu karena dia juga jelas tentang betapa pentingnya memiliki Spirit of Battle Wheel untuk sebuah pasukan. Di samping Suba, Fang Yi mengerutkan alisnya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Mu Chen dengan serius. Di masa lalu, dia tidak menempatkan Mu Chen dengan banyak kepentingan, tetapi yang terakhir memiliki kinerja yang menakjubkan di Dragon Phoenix Haven. Itu karena Fang Yi tahu bahwa jika bukan karena dia menghadapi monster seperti Kai Xiao, kilau Mu Chen di Dragon Phoenix Haven akan dengan mudah ditekan dan diredupkan olehnya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak bisa meremehkan lawan yang pernah dia abaikan. Itu karena dia jelas tentang seberapa besar potensi dan ancaman seseorang yang bisa memurnikan Spirit of Battle Wheel dari sebuah pasukan. Mata Suba menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghadapi pasukan Skycrowku dengan roh kehendak pertempuran? Aku akan mengalami sendiri jika roh kehendak pertempuranmu ini sekuat yang kamu pikirkan. Meskipun Suba tahu betapa kuatnya Spirit of Battle Wheel, itu tidak dapat diterima baginya untuk memilih untuk mundur selangkah. Bahkan mengetahui bahwa dia harus membayar harga yang signifikan jika pertempuran pecah.
Fang Yi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Suba yang ganas saat dia melihat Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen, kamu benar-benar memberi kami kejutan. Kau menyanjungku. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh sambil melanjutkan, tetapi jika kalian berdua tidak menginginkan perjuangan hidup dan mati dan membiarkan kekuatan lain mendapat manfaat darinya, saya percaya lebih baik bagi kita untuk mundur selangkah. Fang Yi tersenyum ketika dia perlahan berkata, itu berarti kamu sebenarnya tidak berani bertarung mati-matian dengan pasukan Skycrow. Karena Anda tahu bahwa pasukan 9 Nether harus membayar harganya juga. Karena kamu juga memiliki ketakutan, bukankah menurutmu terlalu mudah untuk menyelamatkan orang lain tanpa membayar harganya? Mu Chen menyipitkan matanya. Lalu, maksudmu kamu ingin melihat siapa di antara kita yang lebih kejam? Fang Yi melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak ada alasan untuk bertarung dengan begitu kejam. Anda juga tahu bahwa jika kalian dengan mudah menyelamatkan orang-orang dari domain Great Havenlow Anda, itu tidak akan terlihat bagus di pavilion surgawi kami. Petik 2. Lalu, apa niatmu? Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat dia tersenyum, melihat Overlord of the Dragon Phoenix Record ini. Fang Yi tersenyum saat dia menoleh ke Suba. Tuan Su, mengapa Anda tidak menyerahkan masalah ini kepada saya? Mendengar kata-katanya, Suba merenung sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya. Fang Yi memiliki posisi khusus di pavilion surgawi. Meski masih muda, prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Jadi dia tidak membantah campur tangan Fang Yi. Selanjutnya, situasi saat ini menjadi sedikit merepotkan sekarang karena pasukan 9 Nether telah muncul. Karena Fang Yi ingin mengambil alih masalah ini, dia dengan senang hati membiarkannya. Melihat persetujuan Suba, Fang Yi mengalihkan perhatiannya ke Mu Chen dan tersenyum ringan. Kamu juga harus tahu bahwa jika pertempuran antara pasukan kita pecah, kita berdua harus membayar harga yang signifikan. Tetapi karena Anda ingin menyelamatkan orang-orang Anda, tidak ada artinya melakukannya dengan kata-kata. Petik 2. Jadi, Mu Chen memandang Fang Yi saat dia tersenyum dengan kepala sedikit miring. Di Dragon Phoenix Haven, aku telah melihat penampilanmu. Itu cukup bagus, tapi aku percaya bahwa pencapaianmu yang mempesona sangat terkait dengan temanmu itu. Fang Yi perlahan mengulurkan tangannya saat energi spiritual berkedip di ujung jarinya. Mereka seperti kilat saat jejak fluktuasi berbahaya menyebar. Saya punya saran untuk menghadapi situasi saat ini dengan harga sekecil mungkin. Tapi itu harus bergantung pada apakah Anda cukup berani. Mata Mu Chen menyipit. Fang Yi dengan lembut tersenyum ketika cahaya muskil yang tak terduga melintas di kedalaman matanya. Itu untuk menantangku. Bab 845-500. Itu untuk menantangku. Fang Yi berdiri di puncak dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi mengangkat pakaian putihnya, mengibaskannya, yang memberinya tampilan percaya diri, dan membuat pakaian dari kekuatan lain menghela nafas dalam hati. Fang Yi memang memiliki poin yang menakjubkan untuk bisa menjadi elit generasi muda wilayah utara. Bahkan di Dragon Phoenix Haven, ketika dia mengalami kemunduran karena penampilan Kai Xiao, dia tidak sedih karenanya. Sebaliknya, dia menggunakan itu untuk memeriksa dirinya sendiri, yang membuatnya meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Kegigihan seperti itu dia harus mencari terobosan selama kesulitan apapun akan membuat siapapun menghela nafas kagum. Itu adalah kualitas yang penting bagi para ahli sejati. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yi dengan ringan tersenyum saat dia melihat Mu Chen. Selama kamu bisa mengalahkanku, pavilion surgawiku akan mundur dari masalah hari ini. Berdesir, keributan terdengar, karena kata-kata Fang Yi telah dengan jelas menyatakan permintaannya untuk melawan Mu Chen, yang membuat mata orang lain menyala. Itu karena mereka berdua adalah sosok paling perkasa di antara generasi muda wilayah utara. Salah satunya adalah seseorang yang telah menjadi tuan di catatan Naga Phoenix selama bertahun-tahun, sementara yang lain adalah kuda hitam yang membubung seperti komet. Keduanya memiliki ketenaran yang layak. Oleh karena itu, konfrontasi mereka tidak diragukan lagi telah menarik banyak perhatian. Itu karena semua orang ingin tahu apakah kuda hitam seperti Mu Chen bisa terbang lebih tinggi setelah bertemu dengan penguasa catatan Naga Phoenix atau jika dia akan jatuh. Namun, membandingkan keduanya, Fang Yi memiliki reputasi yang lebih besar. Oleh karena itu, ada orang yang merasa bahwa Fang Yi tidak adil dalam sarannya. Lagi pula, ketika ketenarannya bergema di wilayah utara, Mu Chen masih bukan siapa-siapa.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa situasi ini adalah tempat yang dapat kamu pilih untuk bertarung sesuai keinginanmu? Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat dia mencibir. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Fang Yi telah lama melangkah ke alam penguasa kelas 5. Jika mereka bertarung, bahkan dia akan mendapat masalah. Dan Mu Chen hanya penguasa kelas 4 sekarang, jadi itu tidak menguntungkan bagi Mu Chen. Hehe, jika Anda ingin bertarung, pasukan Skycroc saya akan menemani Anda sampai akhir. Kecuali bahwa saya khawatir bahkan setengah dari pasukan 9 Nether Anda tidak akan selamat. Suba tertawa terbahak-bahak dengan niat membunuh dalam nada suaranya. Kalau begitu pasukan Skycrowmu akan dikuburkan bersama kami. Nine Nether membantah dengan dingin. Fang Yi tersenyum ketika dia menghentikan Suba, yang ingin merespons, dan menatap Mu Chen. Kamu sangat pintar. Jadi Anda harus bisa menceritakan situasi saat ini. Pasukan 9 Nether, memang, berada di level lain sekarang setelah Spirit of Battle Wheel telah terbentuk. Tapi pasukan 9 Nethermu kurang beruntung dalam jumlah, jadi hasilnya pasti akan menjadi pukulan berat bagi kedua belah pihak jika pertempuran pecah. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengubah pertarungan antara pasukan menjadi individu. Mu Chen tersenyum sambil menatap Fang Yi. Kata-katamu sangat bermartabat, memang. Tapi aku telah melihat niat membunuh di matamu, aku yakin kau pasti tiba-tiba memiliki niat untuk membunuhku, kan? Fang Yi menyipitkan matanya, kata-kata Mu Chen benar di hatinya. Pada awalnya, dia tidak menempatkan Mu Chen pada level yang sama dengannya, tetapi setelah melihat bahwa Mu Chen mampu memperbaiki Spirit of Battle Wheel, dia tidak punya pilihan selain mengubah pandangannya. Dia mulai merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh potensi Mu Chen. Jika dia membiarkan Mu Chen tumbuh, Mu Chen pasti akan menjadi musuh besar pavilion surgawi mereka di masa depan. Karena itu, lawan seperti itu harus dibunuh sebelum dia dewasa. Jika kamu tidak berani menerima tantanganku, aku mengerti. Fang Yi dengan samar berkata, lagi pula, kamu adalah pendatang baru. Sudah sangat jarang seseorang sepertimu sampai sejauh ini, yang harus kukatakan, membuatku mengagumimu. Serangan psikologismu tidak terlalu bagus. Mu Chen tersenyum. Fang Yi dengan ringan merajut alisnya, karena dia akhirnya mengalami betapa sulitnya menangani Mu Chen. Meskipun dia masih muda, kebijaksanaannya sangat matang tanpa kesombongan sedikit pun yang harus dimiliki seseorang semuda dia. Mu Chen tidak mengambil umpan membuat Fang Yi merasa sedikit tertekan. Tapi, tepat ketika Fang Yi mengerutkan alisnya, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Jika Anda benar-benar ingin menantang, sebenarnya ada solusi yang sangat sederhana. 500 pelet asal jatuh. Mu Chen merentangkan 5 jarinya dan tersenyum dengan mata menyipit. Suasana di wilayah ini, yang terasa sedikit tegang, tiba-tiba membeku dalam sekejap. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang seperti Fang Yi secara singkat memiliki ekspresi bingung. Tidak ada yang menyangka Mu Chen akan berbicara dengan nada mengancam seperti itu. Selanjutnya, alasan pemerasannya membuat orang lain tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. 500 pelet asal jatuh. Mendengar kata-kata Mu Chen, Suba tersenyum karena marah saat dia menatapnya dengan ngeri dan mengejek. Bocah, apakah menurutmu hidupmu bernilai 500 pelet asal jatuh? Sungguh lelucon, 500 pelet asal jatuh praktis adalah panen mereka untuk hari itu. Selain itu, masih merupakan fakta bahwa mereka agak beruntung dan menemukan beberapa reruntuhan, dan dengan susah payah mengekstraknya. Namun, saat ini, Mu Chen telah menuntut 500 pelet asal jatuh, dia pikir dia siapa. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya bernilai 500 pelet asal jatuh. Mu Chen masih mempertahankan senyum menyipitkan mata saat dia melihat Fang Yi, yang wajahnya sedikit menegang, dan mengulurkan tangannya. Saudara Fang Yi, jika Anda ingin membunuh saya, maka saya tidak berpikir bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Tentu saja, jika kamu merasa metode ini tidak bagus. Saat ia berbicara, senyum di wajah Mu Chen ditarik sebagai cahaya dingin dan niat membunuh melonjak dalam pupil hitamnya. Kalau begitu kita bisa membuat kedua pasukan kita bertarung. Saya akan melihat apakah pasukan Skycroc Anda dapat membuat pasukan 9 Nether saya membayar mahal. Niat membunuh yang tiba-tiba memenuhi nada Mu Chen menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Perubahan wajahnya yang tiba-tiba membuat banyak ahli terkejut,
karena mereka mulai merasa bahwa pemuda yang lembut dan hangat ini memiliki harimau yang bersembunyi jauh di dalam tulangnya juga. Begitu garis bawahnya disentuh, kehangatannya akan digantikan dengan ketajaman. Wajah Suba berubah, dan tepat ketika dia akan menyala, dia dihentikan oleh Fang Yi dari samping. Yang terakhir dengan dingin menatap Mu Chen dan perlahan berkata, "Mu Chen, apakah ada artinya dalam hal ini? Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda bawa meskipun memilikinya. 500 dan tidak ada satu pelet pun yang kurang. Jika Anda bersedia membayar, maka kami akan bertarung. Kalau tidak, mari kita mulai pertempuran pasukan kita." Mu Chen melambaikan tangannya dengan sedikit senyum. Sikapnya membuat wajah Suba berkedut tak terkendali. Dia berharap dia bisa merobeknya. Berdiri di samping Mu Chen, Nine Nether tidak bisa menahan tawa saat dia menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa dari tindakan Mu Chen menuntut uang untuk bertarung. Fang Yi menatap Mu Chen saat rasa dingin dengan cepat melonjak di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia tidak bergejolak dan malah tersenyum dengan tenang. "Karena itu yang kamu inginkan, maka kami akan ikut denganmu. Gunung Tuan Su, tolong." Fang Yi mengalihkan pandangannya ke Suba. Wajah Suba berkedut dan jelas merasakan sakit hati yang luar biasa untuk berpisah dengan mereka. Bagaimanapun, 500 pelet asal jatuh praktis adalah seluruh panen mereka. Jika semua itu diberikan, maka usaha mereka akan sia-sia. Mereka tidak akan pergi dari sini. Fang Yi berkata perlahan. Mendengar kata-kata Fang Yi, Suba hanya bisa mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. 500 pelet asal jatuh terbang keluar dan menembak ke arah Mu Chen di bawah tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, 500 pelet asal jatuh menggoda banyak kekuatan pada tahap ini di medan perang jatuh. Mu Chen menggenggam tangannya dan 500 pelet asal jatuh melayang di sekelilingnya. Dia hanya melirik sebentar, sebelum menyimpannya dengan senyum dan matanya menyipit. "Saudara Fang benar-benar murah hati." Fang Yi dengan tenang tersenyum. "Jangan khawatir, aku hanya menyimpannya sementara bersamamu dan akan membawanya kembali nanti." Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. "Saya harap begitu. Bukankah itu terlalu berbahaya?" Nine Nether berkata dengan suara rendah. Fang Yi jelas yakin akan membunuh Mu Chen dari tindakannya membuang 500 pelet asal jatuh, dan gerakannya sepertinya tidak pantas. "Jika kedua pasukan itu bentrok, kita harus membayar harga yang tidak mau saya bayar." Mu Chen dengan ringan berkata. Seperti yang dikatakan Fang Yi, bahkan jika pasukan 9 Nether bisa muncul sebagai pemenang dalam pertempuran, mereka harus membayar harganya. Kecuali bahwa Mu Chen tahu bahwa itu akan lebih kecil dari apa yang diklaim Fang Yi, tetapi dia masih tidak mau. Karena itu, dia hanya bisa mengubah pertempuran antara pasukan menjadi individu. Itu berjalan seperti yang diprediksi Mu Chen. Tepat sebelum itu, dia tidak keberatan membiarkan Fang Yi membayar harga sebelumnya untuk membuat mereka sedikit jijik. Nine Nether diam-diam menganggukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa intimidasi murni tidak berguna untuk menyelamatkan Bloodhawk Hall dari Divine Pavilion. Hanya tindakan yang bisa memecah situasi saat ini. Hanya saja Fang Yi bukanlah lawan yang mudah, karena dia adalah penguasa sejati di catatan Naga Phoenix selama bertahun-tahun. Bahkan jika kekuatan Mu Chen telah meningkat, bahkan Nine Nether tidak yakin apakah dia bisa menghadapi Fang Yi. Setelah dia menyimpan pelet asal jatuh, Mu Chen perlahan berjalan keluar dan pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi tajam. Aura yang memancar dari tubuhnya juga mulai berubah tajam, seperti tombak surgawi yang telah terhunus. Merasakan aura Mu Chen, kelopak mata Fang Yi terangkat dengan lembut. "Aku ingin kepala anak itu," Suba berkata dengan gigi terkatup. Jelas, dia membenci Mu Chen sampai ke tulangnya karena mengambil 500 pelet asal jatuh. "Seperti yang kamu inginkan, dia pasti akan mati hari ini." Fang Yi tersenyum saat dia melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul di hadapan Mu Chen. Setiap tatapan di sekitarnya diarahkan. Penguasa catatan Naga Phoenix dan kuda hitam akhirnya memulai pertempuran mereka. Bab 846 Kuda Hitam vs Tuan. Awan terbalik di langit biru saat dua sosok saling berhadapan dengan energi spiritual tak terbatas yang menembus langit. Pada saat itu, awan di wilayah ini berubah. Awan benar-benar terkoyak. Banyak tatapan di wilayah ini diarahkan pada dua sosok yang berhadapan di langit. Lebih jauh, ada lampu yang terus-menerus melesat.
Mereka pasti bergegas setelah menerima berita tentang konfrontasi antara Tuan dan kuda hitam dari catatan Naga Phoenix. Itu adalah konfrontasi yang sangat diminati banyak orang. Fang Yi berdiri di langit dengan pakaian putih dan rambut hitamnya berkibar, terlihat sangat percaya diri. Dia pertama kali melirik jumlah orang yang terus-menerus datang sebelum melihat ke arah Mu Chen. Sepertinya kamu baru-baru ini menjadi cukup populer di wilayah utara. Terima kasih untuk kalian. Mu Chen tersenyum. Fang Yi tidak terpengaruh oleh ejekan tersembunyi Mu Chen saat dia tersenyum. Tidak perlu sopan, karena Anda tahu itu berkat kami, maka saya hanya perlu mengambilnya kembali. Karena aku bisa membuatmu terkenal, aku juga bisa membuatmu tanpa nama sekali lagi. Betulkah? Mu Chen mengangkat bahu sambil menatap Fang Yi dan tersenyum. Saya menantikan itu, tapi, pada saat yang sama, saya punya kata nasihat untuk Anda. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika tidak, jika Anda kehilangan gelar Overlord of the Dragon Phoenix Record, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Anda harus mampu agar itu terjadi. Tidak ada perubahan pada ekspresi Fang Yi, tetapi rasa dingin dengan cepat melonjak di matanya. Energi spiritual tanpa batas menyapu di sekelilingnya, seperti badai yang mulai mendatangkan malapetaka. Merasakan tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari Fang Yi, tatapan Mu Chen mulai berubah serius juga. Meskipun tidak ada rasa takut dalam kata-katanya, dia tahu bahwa Fang Yi, memang, adalah lawan yang sangat tangguh. Dilihat dari tekanan energi spiritual yang berasal dari yang terakhir, dia jelas telah menstabilkan kultivasinya di alam penguasa kelas 5. Hanya titik ini saja yang membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat dari Qiu Taiyin. Pertempuran ini pasti akan sulit. Saat energi spiritual mulai berkumpul di sekitar mereka berdua, semakin banyak orang yang tertarik ke lokasi ini, sambil melihat dua sosok dari jauh saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Haha, konfrontasi ini benar-benar menarik. Pertempuran antara Tuan dan kuda hitam dari catatan Naga Phoenix. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang bisa tersenyum sampai akhir. Saya pikir Fang Yi memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimanapun, kekuatannya ada di alam penguasa kelas 5, sementara Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 4. Petik 2. Anda tidak bisa menempatkan hal-hal seperti itu, kekuatan sejati Mu Chen lebih kuat dari apa yang tampak di permukaan. Dikatakan bahwa selama upacara raja dari domain Great Havenlau, Qiu Taiyin juga telah melangkah ke alam penguasa kelas 5 tetapi telah kalah di tangan Mu Chen. Petik 2. Qiu Taiyin adalah seseorang yang baru saja memasuki alam penguasa kelas 5, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fang Yi? Jika Mu Chen dikalahkan, itu bisa mengurangi semangatnya. Ketenaran bocah itu terlalu ganas, baru-baru ini, dan harus ditekan sedikit. Beritahu dia bahwa yang terbaik baginya adalah berperilaku baik dan rendah hati di wilayah utara. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Segala macam bisikan terdengar di wilayah ini. Tetapi untuk konfrontasi mereka, banyak orang memiliki pendapat yang lebih baik tentang Fang Yi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ganasnya Mu Chen baru-baru ini, dia masih kurang dibandingkan dengan seorang veteran Overlord of the Dragon Phoenix Record. Selain itu, fakta yang paling penting adalah bahwa kultivasi Mu Chen hanya di penguasa kelas 4, sedangkan Fang Yi berada di alam penguasa kelas 5. Banyak orang sangat menyadari pencapaian Mu Chen. Mereka tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan dan bahkan penguasa kelas 5 biasa akan kesulitan melawannya. Tapi, Fang Yi bukan penguasa kelas 5 biasa. Sebagai fokus dipupuk di paviliun surgawi, tidak ada yang bisa memperkirakan jumlah kartu di lengan bajunya. Di lembah, Raja Elang Darah yang terperangkap, Wu Tian dan yang lainnya mengangkat kepala saat mereka melihat keduanya di langit dengan ekspresi yang sedikit muram. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan sejati yang ditunjukkan Mu Chen selama upacara raja, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa kuatnya Fang Yi. Seseorang yang bisa menduduki Overlord of the Dragon Phoenix Record jelas bukan orang yang sederhana. Jika Mu Chen bisa keluar dari kekacauan ini hidup-hidup, reputasinya di antara generasi muda di wilayah utara tidak akan tergoyahkan. Raja Elang Darah berkata perlahan. Baru-baru ini, Mu Chen telah meningkat terlalu cepat di wilayah utara, yang juga menarik banyak keraguan. Misalnya, banyak orang merasa bahwa pencapaian Mu Chen di surga naga Phoenix adalah karena bantuan yang dia dapatkan dari Putri Kaisar Api. Oleh karena itu, ada beberapa keraguan tentang peringkatnya yang ketiga dalam catatan naga Phoenix.
Tapi pertempuran ini bisa menstabilkan ketenarannya. Tentu saja, ada risiko untuk itu juga. Itu karena jika dia dikalahkan oleh Fang Yi, mungkin gelarnya sebagai kuda hitam super akan dipatahkan secara paksa. Langkah masa depannya bahkan mungkin sangat berkurang. Di wilayah utara yang brutal, tidak ada yang akan mengingat kegagalan. Ledakan, energi spiritual yang luas bersiul seperti lautan di sekitar Fang Yi. Energi spiritualnya seperti guntur karena memancarkan raungan yang dalam yang menyebabkan seluruh wilayah ini bergelombang dengan keras. Berdiri di seberang Fang Yi, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi serius. Di Dragon Phoenix Haven, dia hanya melihat sekilas betapa menyedihkannya Fang Yi yang dipaksa mundur oleh Kai Xiao. Hanya dengan berdiri di depan Fang Yi dia tahu tekanan yang dibawa oleh yang pertama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Jika Anda menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Terkadang, seseorang harus membayar harga karena menjadi sombong. Fang Yi memandang Mu Chen saat dia berkata dengan dingin. Mu Chen dengan ringan membuang bibirnya ke samping. Dia tidak bisa diganggu dengan Fang Yi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar iblis Meru besar muncul, bersama dengan aura tak menyenangkan yang deras. Dengan langkah kakinya di langit, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Ledakan, itu hanya sesaat dan pilar iblis Meru besar telah membawa bayangan besar dengan kekuatan mengerikan yang menabrak yang terakhir tanpa keringanan hukuman. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Fang Yi saat cahaya keemasan melonjak di lengannya, sebelum dia membantingnya ke pilar iblis Meru besar. Ledakan, tabrakan logam bergema di seluruh cakrawala, dengan gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Di bawah pengaruh kekuatan itu, Mu Chen dikirim terbang kembali. Pilar iblis di tangannya juga dikirim bersamanya. Kamu akan menyesal jika memperlakukanku seperti penguasa kelas 5 biasa yang pernah kamu lihat di masa lalu. Fang Yi dengan acuh tak acuh menyaksikan adegan ini saat dia melangkah keluar, muncul di atas pilar iblis Meru besar, sebelum membanting telapak tangannya ke bawah. Ini, aku akan mengembalikannya padamu. Kekuatan energi spiritual yang besar meledak saat pilar iblis Meru besar berubah menjadi bayangan hitam, bersama dengan ledakan yang menusuk telinga, saat menabrak Mu Chen. Kekuatan di balik kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dihadapi oleh penguasa kelas 5 biasa. Huff, menonton adegan ini, Mu Chen dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Fang Yi benar-benar licik, dia menggunakan pilar iblis Meru besar untuk menyerangnya. Menghadapi serangan semacam ini, jika Mu Chen mundur, itu akan menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa dia lebih lemah. Dia benar-benar membiarkan Fang Yi mengambil kesempatan yang menentukan. Jika dia menerimanya dengan paksa, itu mungkin yang ingin dilihat Fang Yi. Karena dengan cara ini, dia bisa menekan Mu Chen dengan energi spiritualnya yang kuat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Mu Chen saat ini. Aku tidak membutuhkanmu untuk menggunakan barang-barangku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Mu Chen menjadi dingin saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Cahaya keemasan meledak dari dadanya, bersama dengan raungan drakonik kuno yang dipenuhi dengan prestise yang mengerikan. Saat cahaya keemasan melonjak, roh naga sejati muncul berkeliaran di lengan kanan Mu Chen. Itu seperti tato naga, dengan cakar roh naga sejati menutupi telapak tangan Mu Chen dan sejajar sempurna dengan jari-jarinya. Sebuah cahaya keemasan melonjak di matanya, dengan lengannya tampak seperti telah melebar lipat pada saat ini. Vena terlihat menggeliat di bawah kulitnya. Dia merasa seperti ada naga yang tersembunyi di lengan kanannya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, dia secara bertahap mulai menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh fisik naga Phoenix. Ledakan, pilar iblis Meru besar turun seperti gunung, menyelimutinya dengan energi spiritual yang sangat kuat dan kejam. Itu adalah energi spiritual Fang Yi. Dia telah menggunakan energi spiritualnya untuk sementara menyelimuti pilar iblis Meru besar, yang mencegah kendali Mu Chen atasnya. Saat ini, pilar iblis Meru besar secara alami tidak akan mengenali pemiliknya, Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Mu Chen tidak bergerak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menyaksikan pilar iblis besar yang tercermin di matanya dengan cepat tumbuh. Dia menghirup udara dalam-dalam, sebelum perlahan-lahan mengepalkan tinju di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, tidak ada trik apapun untuk tinju itu, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya secara instan menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Ledakan, suara logam meledak seperti guntur, yang mengguncang darah banyak ahli saat terbalik,
dan tatapan mereka masih tertuju ke langit. Ke arah itu, Mu Chen telah mempertahankan postur melemparkan tinju keluar. Di atasnya, pilar iblis Meru besar telah berhenti dan kekuatan kuat di belakangnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Banyak orang dapat dengan jelas melihat energi spiritual emas yang digunakan Fang Yi untuk menyelimuti pilar iblis Meru besar telah dihancurkan oleh tinju Mu Chen. Banyak ahli terkejut karena mereka menjadi terkejut oleh kekuatan di balik tinju Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, sosok Mu Chen bergerak dan mendarat di pilar iblis Meru besar. Seolah-olah naga mengaum di pupil hitamnya, membawa tekanan yang tak terlukiskan yang menyapu Fang Yi. Lain kali, saya sarankan Anda tidak menyentuh barang-barang orang lain, jika Anda mempermalukan diri sendiri. Mu Chen berdiri di pilar iblis Meru besar, lalu mengarahkan tatapan tajamnya ke Fang Yi dan mencibir. Fang Yi menyipitkan matanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang membuat malu. Bab 847 Kitab Suci Cirkeleshensky. Di atas cakrawala, di mana awan melonjak, kedua sosok itu berdiri tinggi di atas tanah saat tatapan tajam mereka terjalin di langit dengan bunga api beterbangan. Samar-samar, ada niat dingin yang menyebar. Ini adalah pertarungan sejati antara naga dan harimau. Banyak tatapan heran diarahkan pada Mu Chen, yang berdiri di pilar iblis Meru besar. Kekuatan tinju sebelumnya masih ada di benak semua orang. Banyak ahli memakai ekspresi serius, karena mereka memahami kekuatan sebelumnya di balik tinju Mu Chen. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh penguasa kelas 5 biasa. Mu Chen memang memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menerima tantangan Fang Yi. Kuda super hitam ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Saat ini, hasil dari pertempuran ini tidak terduga. Saat banyak tatapan berkumpul pada mereka berdua, wajah Fang Yi akhirnya menjadi tenang dan dia melirik Mu Chen. Tinju Mu Chen sebelumnya membuatnya merasakan fluktuasi yang sedikit familiar. Itu seharusnya kekuatan fisik naga Phoenix yang diperoleh Mu Chen dari surga naga Phoenix. Fisik naga Phoenix yang legendaris benar-benar mendalam untuk memungkinkan penguasa kelas 4 memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Tetapi jika Mu Chen merasa bahwa dia bisa menghadapinya sendirian, mungkin dia hanya bisa mengatakan bahwa Mu Chen agak terlalu naif. Sebuah cahaya melintas di mata Fang Yi dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ledakan yang menusuk telinga meledak di bawah kakinya dan gelombang suara berdesir. Ledakan, seiring dengan Fang Yi menginjak kakinya, semua orang bisa melihat energi spiritual yang menakutkan menyapu dari belakang yang terakhir. Itu tampak seperti 10.000 lapisan gelombang dan keributan yang disebabkannya bahkan membuat wilayah ini bergetar. Fang Yi berdiri di bawah segudang ombak. Meski kecil, dia seperti raksasa yang menguasai wilayah ini. Tekanan dari energi spiritual ini tidak hanya menyebabkan para ahli biasa, tetapi bahkan mereka seperti Nine Nether, Bloodhawk King dan Suba tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Mu Chen merasakan tekanan menyebar dan hatinya bergetar. Fang Yi saat ini lebih kuat daripada ketika dia berada di Dragon Phoenix Haven. Sebelumnya, Fang Yi seharusnya berada di alam penguasa kelas 5, menurut spekulasi Mu Chen, tetapi saat ini, dia telah mencapai puncak alam penguasa kelas 5. Dalam periode waktu ini, kekuatan Fang Yi mengalami peningkatan yang cukup besar. Kamu memang tangguh untuk bisa melawan penguasa kelas 5 dengan kultivasi kamu di alam penguasa kelas 4. Tapi, tidak ada seorang pun di alam penguasa kelas 5 yang bisa mengalahkanku. Kilau bersemi di mata Fang Yi saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar. Mu Chen memiliki prestasinya sendiri yang dia banggakan, dan Fang Yi juga memilikinya. Setelah dia melangkah ke alam penguasa kelas 5, tidak ada orang di level yang sama yang berhasil mengalahkannya. Gemuruh, ombak di belakang Fang Yi meraung dan bergabung dengan bantalannya saat ini, tampak seperti dewa yang perkasa. Ledakan, sosoknya tiba-tiba menyerbu ke langit dan membentuk segel. Tangan kanannya menekan kekosongan dan tanda kuno dengan cepat menyebar di bawah telapak tangannya. Di belakangnya, ombak meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di bawah telapak tangannya seperti sambaran petir. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar di wilayah ini pada saat ini. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi serius, bahkan para ahli yang telah melangkah ke alam penguasa kelas 5 merasa terkejut di hati mereka. Itu karena di bawah gerakan Fang Yi ini, bahkan mereka merasakan bahaya fatal darinya. Jelas, langkah ini adalah akhir dari Fang Yi.
Dia berniat untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Dia ingin mengumumkan bahwa di hadapannya, penguasa catatan naga Phoenix, setiap kuda hitam hanyalah lelucon. Biaya menantang kekuatan Tuan akan dikurangi menjadi abu. Wajah Mu Chen juga berubah sangat serius pada saat ini, karena dia bisa merasakan tekanan yang datang dari Fang Yi. Lawan ini memang kuat sampai tingkat yang mengejutkan. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pupilnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Rambutnya juga mulai memanjang. Rambut hitam panjang dan pupil hitam, wajah Mu Chen, yang memiliki kekuatan di atasnya, telah berubah tenang pada saat ini. Tidak ada riak sedikit pun, seolah-olah dia tidak akan terpengaruh bahkan jika langit runtuh. Kitab suci iblis hati tertinggi, status iblis hati kecil. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berburu kelinci, belum lagi Fang Yi bukanlah kelinci melainkan harimau yang kuat. Oleh karena itu, Mu Chen harus mengerahkan semua kartu asnya. Gemuruh. Energi spiritual melonjak di cakrawala saat gesekan yang disebabkan oleh energi spiritual yang keras dan ruang bergema dengan suara yang menggelegar. Wajah Fang Yi menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dari atas. Pada saat berikutnya, telapak tangannya, yang ditutupi dengan rune kuno, perlahan turun, bersama dengan suaranya yang acuh tak acuh yang bergema di cakrawala. Kitab suci Circlationsky, segel Circlationsky. Ledakan. Rune rumit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi diagram bintang saat tekanan energi spiritual tak terbatas menyelimuti di bawahnya dari segala arah, sebelum terbentuk menjadi segel spiritual yang diukir dengan diagram bintang sebelum turun. Di jalur segel diagram bintang, retakan muncul dan tekanan darinya menyebabkan wajah banyak ahli berubah secara drastis. Ini adalah seni surgawi kelas atas dari paviliun surgawi, seni surgawi kesempurnaan semu. Fang Yi benar-benar tangguh untuk bisa mengolah ini. Langkah ini dapat membantai penguasa kelas 5 manapun, Fang Yi memang layak untuk ketenarannya. Benar-benar layak mendapatkan paviliun surgawi, seni surgawi seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya kekuatan puncak seperti paviliun surgawi yang bisa mempelajarinya. Petik 2, petik 2, petik 2, banyak bisikan menyebar karena serangan yang menakutkan itu dan banyak ahli menghela nafas. Jelas, mereka merasa iri dan kaget dengan seni surgawi kesempurnaan semu dari Fang Yi ini. Seni surgawi kesempurnaan semu. Mu Chen telah mengangkat kepalanya saat dia melihat segel yang turun dengan tatapannya yang muskil. Karena dia berada dalam keadaan hati setan kecil, tidak ada riak di wajahnya saat menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Berdengung, tangan Mu Chen dengan cepat membentuk segel. Ruang terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulat bisa terlihat samar-samar. Saat energi spiritual terbalik, 4 berkas cahaya besar melesat keluar darinya. Mengaum. Saat naga mengaum dan gajah bersiul, 2 naga dan gajah besar terlihat dengan cepat muncul di atas Mu Chen. Ruang bahkan berfluktuasi saat mereka berdiri di langit. Semua orang bisa merasakan tekanan yang datang dari 2 naga dan gajah. Tetapi jika Mu Chen ingin menggunakan ini untuk menghadapi serangan yang begitu menakjubkan, itu mungkin masih kurang. Karena 2 naga dan gajah tidak cukup, maka mari kita tambahkan lagi. Mu Chen bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia telah mengolah seni 9 naga dan gajah selama kurang lebih 1 tahun. Meskipun dia belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia sudah mulai mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dia miliki pada awalnya. Selanjutnya, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, 2 naga dan gajah bukanlah batasnya. Murid Mu Chen sedikit berdesir saat ia mengubah segelnya sekali lagi di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga dan peluit gajah bergema dari laut berdaulat di belakangnya sekali lagi dan semua orang bisa melihat 2 berkas cahaya lagi keluar dari sana. Naga dan gajah lain. Di atas langit, 3 naga dan gajah berdiri dengan para ahli yang tak terhitung banyaknya dengan wajah mereka mulai berubah serius dari keterkejutan awal. Bahkan para ahli penguasa kelas 5 merasa sedikit tertekan karenanya. Tapi ketika mereka dikejutkan oleh tindakan Mu Chen, pupil mereka tiba-tiba menyempit saat mereka melihat Mu Chen mengganti segelnya setelah memanggil 3 naga dan gajah. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyipitkan mata mereka. Mu Chen baru saja berada di alam penguasa kelas 4, jadi bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Itu karena mereka bisa merasakan bahwa seni surgawi yang dieksekusi oleh Mu Chen tidak lebih lemah dari kitab suci Circlationsky milik Fang Yi. Ledakan. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya,
segel Muchen berhenti dan laut berdaulat di belakangnya dengan keras terbalik saat dua sinar cahaya ditembakkan di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. 4 naga dan gajah. Ketika 8 kolosi muncul, bahkan Fang Yi dan Raja Elang Darah telah mengubah ekspresi mereka. Ekspresi Fang Yi serius saat telapak tangannya ditampar. Seiring dengan bayangan besar, segel mulai menyelimuti Muchen. Dia menolak untuk percaya bahwa dengan kultivasinya di penguasa kelas 5, Muchen dapat menolak kitab suci Circulationski yang telah dia curahkan sepenuhnya. Kitab suci Circulationski mendominasi Circulationski. Tangan Muchen bergabung dengan satu di atas, sementara yang lain di bawah. Seolah-olah dia memiliki matahari dan bulan di telapak tangannya dan suara yang dalam terdengar di dalam hatinya. Seni 9 naga dan gajah, 4 naga dan gajah mengguncang langit. Keempat naga dan gajah meraung saat gelombang suara yang terlihat menyebar, menyebabkan ruang bergelombang tanpa henti. 4 naga dan gajah berubah menjadi 8 sinar cahaya yang saling bertabrakan. Seketika, cahaya spiritual melonjak saat tombak kuno yang tingginya kira-kira 1000 kaki dengan cepat terbentuk. Di tombak, ada 4 naga dan gajah melingkar di sekitarnya, seolah-olah memiliki kekuatan suci untuk mengguncang bahkan langit. Halberd Surgawi Naga Gajah. Sebuah cahaya melonjak di mata Muchen saat dia mengangkat tangannya dan suaranya meledak seperti guntur. Berdengung, tombak kuno mengeluarkan suara mendengung yang menakjubkan dan telah berubah menjadi seberkas cahaya di saat berikutnya. Itu merobek ruang dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan muncul di bawah segel spiritual dalam sekejap. Setelah itu, ditebas, pakar yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka. Tombak surgawi naga gajah dan segel Circulationski bentrok. Mereka seperti dua meteor yang jatuh saat mereka dengan ganas berbenturan dengan fluktuasi yang merusak. Banyak ahli memusatkan perhatian mereka pada titik tabrakan, ingin tahu siapa yang akan menang dari konfrontasi antara dua seni surgawi yang menakutkan ini. Apakah puncak Divine Art dari Divine Pavilion lebih kuat atau Divine Art misterius Muchen lebih kuat? Bab 848 keduanya mengungkapkan kemampuan mereka. Di bawah tatapan membara dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, dua serangan yang menakutkan itu telah berbenturan seperti meteor. Suara mendesing. Pada saat tabrakan itu, suara keras dihasilkan saat badai energi spiritual yang dahsyat terbentuk dalam sekejap. Dengan sikap yang menakutkan, badai energi spiritual telah menyelimuti radius ribuan mil. Gunung-gunung rata dengan tanah oleh badai dengan batu-batu besar menjadi abu. Retakan besar dan tampak menyeramkan muncul di tanah juga. Menghadapi kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, bahkan para ahli penguasa kelas 5 memiliki perubahan drastis yang tak terkendali dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai prestasi seperti itu bahkan jika mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Tapi, saat ini, itu muncul dalam konfrontasi antara Muchen dan Fang Yi. Mereka tidak terlalu peduli tentang yang terakhir, tetapi itu telah melebihi harapan mereka untuk Muchen untuk benar-benar mencapainya dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 4. Beberapa ahli saling bertukar pandang dan melihat noda keseriusan di mata masing-masing. Muchen tidak hanya membual tentang kemampuannya ketika dia menerima tantangan Fang Yi, dia juga memiliki cara yang kuat. Hari ini, pertarungan antara Dark Horse dan Overlord akan sangat menarik. Saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya memiliki pikiran yang dengan cepat melintas di hati mereka, dua garis cahaya berbenturan di cakrawala, mengikis satu sama lain. Adegan ini disebabkan oleh Circulationski Cell milik Fang Yi dan Dragon Elephant Divine Halberd milik Muchen. Dua garis cahaya telah menyebabkan energi spiritual menjadi sangat ganas dan mereka tenggelam ke dalam kebuntuan, tidak dapat menghancurkan satu atau yang lain. Seni 9 naga dan gajah Muchen sebenarnya telah bertarung pada level yang sama dengan seni surgawi Circulationski milik Fang Yi. Di balik garis keras energi spiritual itu, tatapan Fang Yi dingin. Dia melihat pemandangan ini dengan noda kemarahan berkedip di kedalaman matanya. Jelas, adegan ini juga melebihi harapannya. Dia tahu bahwa seni 9 naga dan gajah yang telah dieksekusi Muchen juga merupakan seni surgawi kesempurnaan semu. Dalam hal nilai, tidak ada perbedaan antara itu dan segel Circulationski. Tapi kultivasinya berada di puncak alam penguasa kelas 5. Dia adalah alam di atas Muchen dan, di bawah akal sehat, kekuatan seni surgawi peringkat yang sama dibedakan dengan energi spiritual pengguna. Jadi, dengan benar, dia seharusnya mencapai kehancuran total dalam konfrontasi ini, tetapi hasilnya melebihi harapannya.
Energi spiritual orang ini lebih rendah dariku, tapi dia bisa menggunakannya dengan sangat sempurna. Tidak ada sedikit pun pemborosan dalam sirkulasi energi spiritualnya. Tatapan Fang Yi berkedip. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit. Jadi setelah kebuntuan awal, dia secara bertahap menyadari alasan mengapa Mu Chen bisa bertarung di level yang sama dengannya. Selanjutnya, penemuan ini membuat Fang Yi sangat terkejut. Itu karena sulit baginya untuk percaya bahwa Mu Chen dapat dengan sempurna mengendalikan energi spiritualnya dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 4 dan mencapai prestasi tidak memiliki limbah sedikit pun. Itu bukan sesuatu yang bahkan dia bisa lakukan. Tepat ketika Fang Yi berpikir tentang cara mengalahkan Mu Chen, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Naga gajah Divine Halberd tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dari konfrontasi. Pada saat ini, tombak surgawi naga gajah Mu Chen benar-benar meledak. Ledakan, ketika Dragon Elephant Divine Halberd meledak, langit yang awalnya cerah menjadi gelap. Itu karena lokasi ledakan telah menyebabkan cahaya menyilaukan yang bahkan melampaui siang hari dan bersinar cemerlang di wilayah ini. Seiring dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, dampak energi spiritual 10.000 kaki menyapu dan ruang sekitarnya dalam radius 1.000 kaki retak. Segel Circulationski telah hancur juga. Banyak ahli memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka dengan cepat mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh dampak yang mengerikan. Tatapan Fang Yi menjadi dingin dan sosoknya menarik bayangan saat dia mundur, menghindari dampak yang menyebar. Selanjutnya, tatapan dinginnya tertuju pada ruang di mana energi spiritual telah menyerang. Mu Chen harus berada di tempat itu. Dengan kecepatannya dan dia meledakkan Dragon Elephant Divine Halberd pada jarak yang begitu dekat, dia seharusnya tidak bisa menghindari gelombang kejut. Berdengung, tetapi tepat ketika Fang Yi memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajahnya berubah drastis saat dia merasakan ruang di belakangnya terkoyak. Sesosok cahaya muncul bersama dengan sepasang sayap Phoenix besar yang terbuka menutupi matahari. Ledakan, ketika sosok itu muncul, dia telah mengepalkan tinjunya dan tanda naga sejati bisa terlihat samar-samar berkeliaran di tinjunya, menyebabkan retakan muncul di angkasa. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Fang Yi bergetar. Namun, dia juga bukan orang jahat biasa. Dia mengepalkan tangannya dan energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangannya seperti gelombang pasang. Perisai Circulationski, energi spiritual telah dengan cepat terbentuk menjadi perisai kuno di hadapan Fang Yi, dengan diagram bintang yang rumit berkedip-kedip di perisai, memberikan perasaan kokoh yang tidak bisa dihancurkan padanya. Ledakan, tinju Mu Chen, yang berisi energi spiritual naga sejati, menabrak perisai, menyebabkan riak padanya. Perisai itu berdesir hingga ekstrim, sebelum runtuh. Namun, Fang Yi juga telah pulih dari keterkejutannya dalam waktu yang singkat ini dan wajahnya yang tampan menjadi sedikit gelap. Dia jelas tidak pernah berharap Mu Chen tidak hanya tidak terpengaruh oleh gelombang kejut, tetapi dia juga secara misterius muncul di belakangnya. Jika bukan karena dia sedang dipersiapkan, dia akan terluka oleh tangan Mu Chen. Karena kamu berani datang dan meluncurkan serangan diam-diam, maka jangan berpikir untuk pergi. Fang Yi mencibir saat energi spiritual seseorang di puncak alam penguasa kelas 5 beredar tanpa menahan diri. Cahaya keemasan telah melonjak di tubuhnya juga, bersama dengan raungan drakonik. Fang Yi telah memanfaatkan fisik naga sejati yang dia dapatkan dari surga naga Phoenix. Meskipun fisik naga sejati lebih rendah daripada fisik naga Phoenix, itu juga memiliki peningkatan kekuatan yang cukup besar. Memasangkannya dengan kekuatan kuat Fang Yi yang berada di alam penguasa kelas 5, mungkin tidak ada seorang pun di alam penguasa kelas 5 yang bisa menghadapinya. Ledakan, ledakan. Sosok Fang Yi melesat keluar seperti kilat dan tinjunya terbang seperti naga. Setiap kepalan tangan dapat menyebabkan retakan spasial muncul. Tinjunya seperti badai, menyegel jalan pelarian Mu Chen. Fang Yi juga memiliki pencapaian tinggi di jalur tubuh fisik. Di bawah serangan seperti itu, bahkan seorang ahli di puncak alam penguasa kelas 5 akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Mu Chen berubah serius, karena Fang Yi memang lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Serangan mendadaknya tadi belum mencapai hasil yang diinginkannya. Sebaliknya, dia bahkan membiarkan Fang Yi menggunakan serangannya untuk melawannya dalam jarak dekat, mencoba menggunakan energi spiritualnya yang berada di puncak alam penguasa kelas 5 untuk menekannya. Mata Mu Chen bersinar terang.
Karena dia memasuki keadaan hati setan kecil, wajahnya tetap tenang meskipun apa yang terjadi. Dia menerkam di bawah teriakan kejutan yang tak terhitung banyaknya. Sebuah cahaya gelap emas muskil meledak dari tubuh Mu Chen sebagai roh naga sejati bertanya-tanya. Di belakangnya, roh Phoenix sejati telah berubah menjadi sepasang sayap Phoenix, menyebabkan angin kencang bertiup saat mereka mengepak. Saat ini, Mu Chen telah mengerahkan fisik naga Phoenix untuk membatasi, memasangkannya dengan api abadi dan energi spiritual Nether Demon Heart Lightning, dikendalikan dengan sempurna dengan kondisi hati setan kecil. Dengan semua cara ini, tinju Mu Chen telah membawa badai yang tak terbatas dan bentrok sengit dengan Fang Yi. Ledakan, 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 mereka berdua seperti naga ganas saat mereka bertarung di langit. Tinju mereka terdengar seperti guntur dan setiap bentrokan akan menyebabkan ruang beriak dengan badai energi spiritual yang mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Di bawah medan perang, banyak ahli terkejut di mata mereka ketika mereka melihat dua sosok yang saling berbenturan di langit. Anak itu benar-benar bisa bertarung dengan Fang Yi sampai tingkat ini. Wajah Suba agak gelap saat dia menyaksikan pertempuran. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun Fang Yi sedikit lebih unggul dari pertempuran mereka, itu tidak cukup untuk mengubah situasi. Kesulitan berurusan dengan Mu Chen telah melebihi harapan mereka. Namun, Suba tidak terlalu khawatir, karena dia tahu betapa kuatnya Fang Yi. Saat ini, Mu Chen sudah memasuki pertempuran dengan Fang Yi. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen pasti akan menunjukkan kesalahan fatal. Satu-satunya yang hadir di sini yang memiliki penglihatan tajam seperti Suba adalah Nine Nether dan Bloodhawk King. Keduanya sedikit merajut alis mereka. Jelas, mereka sedikit khawatir karena ini. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah untuk melawanku secara langsung dengan kultivasimu di alam penguasa kelas 4. Itu adalah bentrokan ganas lainnya saat mata Fang Yi tiba-tiba berubah tajam. Dia dengan dingin berbicara sebagai telapak tangan yang telah dia seduh sampai batas menghancurkan ke tangan Mu Chen, yang disilangkan bersama seperti sambaran petir, bersama dengan energi spiritual yang deras. Ledakan. Ruang bergelombang saat sosok Mu Chen melesat seperti bola meriam dengan jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Jelas, telapak tangan Fang Yi itu telah menyebabkan dia terluka. Berdesir, keributan terdengar di wilayah ini. Sepertinya Mu Chen memang bukan lawan Fang Yi dalam konfrontasi langsung. Di bawah tatapan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Mu Chen melesat mundur. Saat dia mundur, ketajaman seperti elang berkumpul di matanya. Di bawah, Suba, Nine Nether dan Bloodhawk King tiba-tiba menyipitkan mata. Itu karena, pada saat ini, cahaya ungu menyembur keluar dari belakang Mu Chen ketika dia terpesona. Di bawah kilau, bunga menyihir samar-samar muncul. Wajah Fang Yi telah berubah drastis saat dia merasakan riak berbahaya yang tidak nyaman dari bunga misterius dan menyihir itu. Bab 849 Tubuh Surgawi Cahaya Bintang Primordial. Di Cakrawala, sosok Mu Chen melesat seperti bola meriam saat cahaya ungu menyembur keluar dari belakangnya, samar-samar membentuk bunga yang menyihir dan misterius di belakangnya. Bunga itu perlahan mekar dengan tanda kuno yang menutupi pedal. Saat bergoyang, bahkan langit tampak sedikit gelap saat kekuatan misterius menyebar secara diam-diam. Semua orang merasakan fluktuasi berbahaya yang padat pada saat ini saat mereka melihat bunga misterius dan menyihir di belakang Mu Chen dengan keterkejutan di mata mereka. Mengapa bocah ini memiliki begitu banyak cara? Wajah Suba memucat pada pemandangan ini saat tatapannya berubah menjadi sangat serius. Itu karena dia secara alami dapat mengatakan bahwa seni surgawi yang telah dieksekusi Mu Chen bahkan lebih kuat daripada seni 9 naga dan gajah yang telah dia gunakan sebelumnya. Seni 9 naga dan gajah sudah menjadi seni surgawi kesempurnaan semu. Bukankah itu berarti bahwa Mu Chen benar-benar memiliki seni kesempurnaan surgawi yang asli? Fakta ini membuat kelopak mata Suba berkedut tak terkendali. Itu karena dia jelas tentang betapa berharga dan langkanya seni kesempurnaan surgawi itu. Bahkan di paviliun surgawi mereka, itu akan menjadi jenis seni surgawi tertinggi yang bahkan orang seperti dia tidak dapat dengan mudah mendapatkannya. Dan faktor yang paling penting adalah bahwa hanya mendapatkannya tidak akan menjamin keberhasilan mengolah seni surgawi kesempurnaan. Itu karena mereka adalah persyaratan yang ekstrim, jadi tidak mudah untuk mengolahnya. Jadi ketika Suba melihat Mu Chen benar-benar memiliki kesempurnaan Divine Art dan bahkan berhasil mengolahnya, bahkan dia tidak bisa menahan rasa iri yang muncul di hatinya.
Tepat ketika semua tatapan di wilayah ini diarahkan ke bunga misterius di belakang Mu Chen karena terkejut, Mu Chen menjilat noda darah dari sudut bibirnya. Muridnya yang hitam dan muskil memandang Fang Yi, yang memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya, tanpa emosi. Mu Chen tidak lagi ragu-ragu saat tangannya bergabung. Bunga mandala yang mempesona bermekaran, dengan jantung bunga mengarah ke arah Fang Yi. Berdesir, wajah Fang Yi memucat dan dia dengan cepat mundur, menggambar bayangan di langit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan dari Mu Chen ini. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Fang Yi telah menyaksikan serangan misterius dari Mu Chen ini di surga naga Phoenix. Ketika Mu Chen menghadapi langkah akhir Pangeran Netherworld, itu ditentang dengan langkah ini dari Mu Chen. Jadi Fang Yi benar-benar bersih dari kekuatannya. Selanjutnya, Mu Chen juga lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Pangeran Netherworld. Oleh karena itu, gerakan yang sama persis beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Fang Yi yang mundur, lalu dia perlahan menutup matanya. Suara dinginnya berdesir dari dalam hatinya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya pemusnahan surga mandala. Mu Chen perlahan mengulurkan jarinya yang ramping dan dengan lembut menekan ke bawah di langit. Pada saat itu, ketika jarinya ditekan, ruang di bawah jarinya hancur seperti cermin dan retakan muncul. Ledakan, bunga mandala di belakangnya telah benar-benar mekar dan jantung bunga itu tersentak bersama dengan seberkas cahaya ungu tua yang keluar. Ketika seberkas cahaya itu melesat melintasi cakrawala, seluruh wilayah menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya telah dimakan oleh seberkas cahaya ungu itu. Adegan itu sangat aneh. Kecepatan berkas cahaya ungu tak terlukiskan, itu seperti ular yang merayap, menyebabkan ruang retak di jalurnya. Jarak benar-benar diabaikan olehnya, hanya sesaat ketika sinar cahaya yang merusak tiba di depan Fang Yi. Wajah Fang Yi berubah serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan segelnya berubah. Energi spiritual yang deras menyapu, membentuk diagram bintang 1000 kaki di depannya. Diagram bintang Circlationsky. Diagram bintang menyebar, sangat dalam dan samar, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ledakan, sinar cahaya ungu gelap menyerbu tanpa ragu-ragu dan menghantam diagram bintang di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Retakan, itu hanya kontak instan, tetapi sudah ada retakan pada diagram bintang yang kuat. Retakan menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan, menutupi seluruh diagram bintang hanya dalam beberapa waktu. Ledakan. Ketika retakan benar-benar menyebar, diagram bintang hancur, seperti yang diharapkan, dan berkurang menjadi kilauan cahaya yang menyilaukan. Adegan itu sangat indah. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, bahkan jika Fang Yi memiliki kultivasi di puncak alam penguasa kelas 5, dia akan terluka parah. Hebat. Di lembah, wajah Wu Tian terkejut dengan pemandangan ini, sambil melihat sosok dengan rambut hitam panjang dengan susah payah. Meskipun dia telah menyaksikan betapa kuatnya Mu Chen selama upacara raja, dia masih tidak bisa mempercayainya. Bahwa Mu Chen bisa memaksa seseorang di puncak penguasa kelas 5 sedemikian rupa. Orang harus tahu bahwa setahun yang lalu, ketika Mu Chen baru saja bergabung dengan domain Great Havenlaw, dia baru saja menjadi bocah Sovereign Realm. Tapi sekarang, dia tidak takut bahkan ketika menghadapi generasi muda Overlord dari wilayah utara. Peningkatannya adalah sesuatu yang membuat bahkan seseorang yang sombong seperti Wu Tian merasa tidak bisa berkata-kata. Setiap tatapan di wilayah ini berkumpul pada kilauan cahaya yang menyilaukan. 9 neter, Suba dan Raja Elang Darah tidak berbicara, tetapi tatapan tajam mereka melihat fluktuasi energi spiritual yang kejam. Mu Chen berdiri di langit, menyeka darah dari sudut bibirnya. Pupil hitamnya melihat kilauan cahaya. Tidak ada gerakan yang datang dari sana, seolah-olah orang di dalamnya telah menghilang. Apakah Fang Yi telah terbunuh? Mu Chen menyipitkan matanya, tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyempit lebih jauh. Ledakan. Ketika Mu Chen menyipitkan matanya, kilau cahaya di sudut lain langit meledak saat cahaya berfluktuasi. Sesosok besar telah meledak, muncul di hadapan Mu Chen dalam satu langkah dan mengacungkan telapak tangannya yang besar ke arahnya. Serangan itu datang tiba-tiba. Bahkan jika Mu Chen berada dalam keadaan hati setan kecil, itu masih mengejutkannya. Namun, sebelum telapak tangan turun, tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan dan armor emas naga Phoenix dipanggil.
Ledakan, telapak tangan terbanting seperti gunung, menyebabkan ruang bergelombang dan dengan kejam menyerang Mu Chen. Seketika, bentrokan logam bergema saat sosok Mu Chen jatuh dengan ganas, mengurangi puncak gunung menjadi reruntuhan dengan retakan dengan cepat menyebar di tanah. Perubahan mendadak telah mengejutkan semua orang. Hanya setelah Mu Chen dikirim ke tanah, apakah mereka pulih dari keterkejutan dan dengan cepat mengangkat kepala mereka. Di atas langit, ada sosok besar yang memancarkan tekanan energi spiritual yang menakjubkan. Sosok itu kira-kira berukuran 1000 kaki, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuhnya. Bintang-bintang dan cahaya bintang terhubung, tampak seperti diagram bintang yang dalam. Tetapi pada saat ini, lengan kiri sosok itu telah dihancurkan, membuatnya menjadi raksasa bertangan satu. Itu adalah, banyak tatapan tertuju pada raksasa bertangan satu itu saat seruan bergema sesaat kemudian. Itu adalah tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Peringkat ke-65 dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, benda langit cahaya bintang primordial. Memang, dikatakan bahwa benda surgawi cahaya bintang primordial ini adalah benda langit berdaulat kelas atas di paviliun surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Fang Yi benar-benar akan berhasil memperbaikinya, tetapi tidak banyak di masa lalu yang berhasil memaksanya untuk mengungkapkannya. Petik 2. Itu peringkat ke-65, badan surgawi yang berdaulat yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika disempurnakan hingga batasnya, itu dapat membentuk langit berbintang dan, di bawah cahaya bintang, benda langit cahaya bintang primordial ini tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Ya, tidak heran itu bisa bertahan dari serangan destruktif Mu Chen sebelumnya. Jadi Fang Yi harus menggunakan kartu asnya juga. Petik 2. Di bawah keributan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Fang Yi muncul di kepala sosok besar itu dalam sekejap. Wajahnya sedikit pucat, dia jelas menderita beberapa luka dari serangan Mu Chen sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi yang berdaulat, dia masih harus membayar harga karena lengannya dihancurkan, sehingga melemahkan tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Tatapan gelap Fang Yi menatap tanah yang runtuh. Dia bisa merasakan kelelahan besar energi spiritual di tubuhnya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Mu Chen, itu telah melebihi harapannya untuk dipaksa sejauh ini untuk pertempuran ini. Memaksa saya sejauh ini, gelar Anda sebagai yang ketiga dari catatan Naga Phoenix sangat layak. Suara Fang Yi dingin saat niat membunuh di matanya tumbuh hingga batasnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan Mu Chen, ketenaran yang terakhir mungkin akan tumbuh lebih banyak lagi setelah hari ini. Pada saat itu, tidak dapat dihindari baginya, Fang Yi, untuk menjadi batu loncatan bagi Mu Chen. Jelas, ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Oleh karena itu, Fang Yi tiba-tiba membentuk beberapa segel dan cahaya bintang yang menyilaukan keluar dari diagram bintang di benda langit cahaya bintang primordial. Cahaya bintang kemudian berkumpul di telapak tangannya yang besar dan membentuk tombak berbintang yang besar. Tombak berbintang surgawi, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Fang Yi meraung dari tenggorokannya saat dia menginjak kakinya. Seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke dalam primordial Starlight Celestial Body saat bersiul bersama dengan cahaya bintang yang menutupi langit. Tombak berbintang membawa gelombang besar saat terbang menuju bumi yang hancur. Banyak ahli memasang ekspresi muram, karena siapapun dapat mengatakan bahwa Fang Yi telah memberikan segalanya dalam serangan ini, berniat untuk membunuh Mu Chen, yang telah menderita luka berat. Pertarungan antara Dark Horse dan Overlord telah sampai pada tahap pembunuhan. Bab 850 melepaskan tiga surya. Ketika tombak 1000 kaki turun dari langit, itu seperti komet yang membawa kekuatan penghancur yang tidak dapat dihalangi, secara langsung mengejutkan para ahli di wilayah ini untuk mundur. Siapapun dapat mengetahui bahwa Fang Yi bertekad untuk membunuh, karena dia telah memberikan segalanya dalam serangan ini. Ledakan, ledakan, bumi terus-menerus retak dengan jurang besar yang dengan cepat meluas di tanah seperti mulut besar yang tampak menyeramkan. Potongan-potongan batu besar dengan cepat runtuh dan berubah menjadi abu di tanah tempat Mu Chen mendarat, bahkan tanahnya hancur. Fang Yi telah memasukkan setiap inci kekuatannya ke dalam serangan ini, dipasangkan dengan kekuatan tubuh surgawi cahaya bintang primordial, energi di dalamnya sangat mengerikan sehingga bahkan 9 neter, Su Ba dan Raja Elang Darah terkejut. Tatapan yang tak terhitung banyaknya bergeser ke arah tanah hancur yang menyembunyikan sosok Mu Chen. Sejak Mu Chen dikirim ke tanah dengan satu telapak tangan, tidak ada gerakan apapun darinya.
Jadi tidak ada yang tahu apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menahan serangan pembunuhan dari Fang Yi ini. Sepertinya tidak mudah bagi kuda hitam untuk menantang Tuan. Bertingkah seperti tikus yang bersembunyi, apakah kamu pikir kamu bisa menghindari ini? Ketika tombak cahaya bintang turun, Fang Yi berdiri di atas kepala tubuh surgawi cahaya bintang primordial dan dengan dingin menatap tanah yang hancur. Dia samar-samar bisa merasakan aura Mu Chen yang bersembunyi. Meskipun Mu Chen telah menderita serangan dari dia sebelumnya, dia tahu bahwa itu tidak bisa melakukan kerusakan besar pada Mu Chen, yang memiliki kemampuan defensif yang menakjubkan. Tidak peduli bagaimana Mu Chen bersembunyi, hasilnya sudah ditentukan. Itu karena gerakan membunuhnya sudah tiba. Keluar, Fang Yi tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak cahaya bintang sudah ada di langit di atas tanah yang hancur. Kemudian, dampak energi spiritual yang mengerikan menyebar, menyebabkan tanah semakin retak. Saat tanah menjadi hancur, semua orang bisa melihat sosok berdiri di atas batu besar jauh di bawah tanah. Dia mengenakan armor emas naga Phoenix dengan tatapan tajamnya tertuju pada serangan mengerikan yang turun. Menemukanmu, tikus. Niat membunuh melonjak di mata Fang Yi saat tombak cahaya bintang bergetar sebelum mengunci Mu Chen dan menukik ke bawah. Semua orang menahan napas saat mereka melihat orang yang mengenakan armor emas naga Phoenix. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen akan memblokir serangan seperti itu dari Fang Yi. Sejak awal pertempuran, energi spiritual Mu Chen pasti cepat habis, kan? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dengan ringan menghela nafas, sebelum mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Arai spiritual teratai pembantaian iblis. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Mu Chen. Ketika suaranya terdengar, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan melonjak ke langit dari kedalaman bumi yang runtuh. Potongan-potongan bumi hancur saat 4 teratai hitam pekat muncul di bawah Mu Chen. Mereka memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat saat mereka perlahan berputar. Ini adalah arai spiritual. Ada orang-orang di wilayah ini yang tidak bisa menahan seruan mereka setelah melihat 4 teratai hitam di belakang Mu Chen dan gelombang energi spiritual khusus. Itu karena mereka bisa merasakan bahwa arai spiritual tidak sederhana. Tidak ada perubahan pada ekspresi Fang Yi, meskipun ada seruan. Dia sudah menyelidiki Mu Chen, jadi dia tahu beberapa informasi tentang Mu Chen yang menyembunyikan identitasnya yang lain sebagai Master Arai Spiritual. Dia bahkan tahu bahwa selama upacara raja dari domain Great Havenlau, Mu Chen telah menggunakan ini untuk mengalahkan Qiu Tain. Qiu Tain itu hanyalah penguasa kelas 5 pada fase awal, seseorang yang belum menstabilkan wilayahnya. Kamu benar-benar naif menggunakan jurus yang kamu gunakan untuk menghadapinya melawanku. Senyum dingin muncul di sudut bibir Fang Yi saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak cahaya bintang langsung menukik ke bawah dalam upaya untuk membunuh Mu Chen. Wajah Mu Chen tenang, lalu segel tangannya tiba-tiba berubah. Ledakan, keempat teratai hitam tersentak saat mereka mekar dengan lapisan cahaya gelap yang dengan cepat berkumpul di hati teratai. Detik berikutnya, 4 pilar cahaya hitam ditembakkan dari hati teratai itu. Berdengung, 4 pilar cahaya gelap dengan cepat terjalin di langit, seperti 4 naga hitam mengaum yang melingkar bersama, membawa fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan saat mereka menyerbu dan bentrok dengan tombak. Ledakan, pada saat tabrakan itu, tanah ini telah hancur saat gelombang kejut menyebar dengan lapisan tanah dengan cepat runtuh. Hanya dalam beberapa saat, tanah ini telah terbentuk menjadi kawah yang dalamnya beberapa ribu kaki. Di kawah, cahaya gelap tak terbatas dengan ganas bertabrakan dengan tombak. Setiap tumbukan akan menyebabkan ukuran kawah di bawahnya membesar. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pertempuran ini. Tapi di mata mereka, mayoritas dari mereka terkejut dengan perlawanan kuat Mu Chen. Itu karena, dalam pandangan mereka, tombak itu menunjukkan tanda-tanda samar terhalang oleh barisan teratai hitam, yang tidak diragukan lagi, membuat mereka sedikit terkejut. Turun di kawah yang dalam, Mu Chen melihat konfrontasi menakutkan di langit tanpa riak di matanya. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Qiu Tain, dia sudah bisa mengeluarkan 4 lotus dari arai spiritual teratai pembantaian iblis. Namun, karena fakta bahwa dia baru saja membuat terobosan saat itu, energi di tubuhnya tidak dapat mengendalikannya ke tingkat terbaik. Oleh karena itu, keempat teratai pada saat itu tidak sempurna. Tapi sekarang Mu Chen telah benar-benar menstabilkan energi spiritual di tubuhnya, selain dengan bantuan arai hati setan kecil,
4 teratai yang dia susun kali ini jelas lebih sempurna dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, Fang Yi telah meminta masalah dengan meremehkan susunannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Seperti yang diharapkan Mu Chen, wajah Fang Yi sedikit pucat sekarang. Beberapa kartu truf yang terus dia ungkapkan, meskipun dia yakin dalam meraih kemenangan, tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dalam pandangannya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu hari ini. Niat membunuh memenuhi mata Fang Yi. Kembali di Dragon Phoenix Haven, Mu Chen hanya bisa memaksa kembali Pangeran Netherworld setelah mengerahkan semua kemampuannya. Tapi, pada akhirnya, dia masih hampir dibunuh oleh Pangeran Netherworld. Hanya beberapa bulan telah berlalu dan dia bisa tumbuh sedemikian rupa. Bahkan ketika Fang Yi telah mengungkapkan beberapa kartunya, kecepatan tumbuh Mu Chen telah membuat Fang Yi merasa sedikit takut di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut dan dia membiarkan Mu Chen pergi, akan sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menang di waktu berikutnya. Karena itu, Mu Chen harus mati hari ini. Rasa dingin melintas di mata Fang Yi saat dia tiba-tiba menginjak kakinya di detik berikutnya dan menamparkan kepala tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Saat darah mengalir dari telapak tangannya, diagram bintang yang tampaknya digambar dengan darah terbentuk di kepala benda langit cahaya bintang primordial. Diagram bintang penyulingan darah. Sebuah suara bergema ketika cahaya berdarah menyebar dari kepala tubuh surgawi cahaya bintang primordial, sebelum sinar cahaya berdarah meledak dan menutupi tombak. Ledakan, energi spiritual di tombak tiba-tiba tumbuh, menyebabkan ruang ini bergelombang keras seperti air mendidih saat badai energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Ledakan. Pilar cahaya hitam yang tampak seperti 4 naga hitam yang terjalin mulai menunjukkan kekalahan saat retakan mulai menyebar di pilar cahaya, sebelum meledak di depan tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Tombak itu merobek energi spiritual yang kacau dan terus turun ke arah Mu Chen dengan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, yang terakhir juga telah membayar harga yang cukup besar untuk menghancurkan arai spiritual teratai pembantaian iblis. Diagram bintang yang menutupi tombak menjadi lebih redup. Tapi, meski begitu, serangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli penguasa kelas 5 tingkat puncak tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tombak yang masuk. Tekanan mengerikan menyelimuti yang membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat, meskipun memiliki perlindungan dari Dragon Phoenix Golden Armor. Jadi masih belum cukup, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. 4 lotus dari Demonic Bacering Lotus Array jelas tidak cukup untuk memblokir serangan habis-habisan dari Fang Yi. Sepertinya benda langit primordial Starlight memang memiliki faktor kuatnya dan layak untuk reputasinya. Tapi, dalam hal benda surgawi yang berdaulat, Mu Chen tidak pernah takut sebelumnya. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Sosok setinggi 1000 kaki muncul dalam sekejap dengan matahari keemasan mengambang di belakang kepalanya, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Ketika Grid Solar Unding Body muncul, bahkan Fang Yi menyipitkan matanya. Itu karena, pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang abnormal yang berasal dari tubuh surgawi cahaya bintang primordialnya. Itu adalah perasaan bahaya. Kemampuan berdaulat, 9 energi matahari. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari hati Mu Chen. Berdengung, berdengung. 2 matahari keemasan terbit dari tengah alis dan dadanya saat energi menakutkan mulai mengalir keluar. Tapi ini bukan batasnya karena ada juga cahaya keemasan berkumpul di perut Mu Chen saat matahari terik keemasan mulai terbentuk. 9 energi surya, melepaskan 3 tenaga surya. Teriakan yang menyebabkan para ahli di wilayah ini mengalami perubahan ekspresi. Pada saat ini, energi yang kuat meletus dari Grid Solar Unding Body seperti gunung berapi. Langit berubah dalam menanggapi itu.